Ding Jian adalah murid pindahan, tetapi pada hari pertamanya sekolah, Ding Jian tidak dapat menemukan lencana namanya meskipun sudah hampir waktunya masuk kelas. Tidak ada waktu untuk mencari, dia buru-buru berlari ke sekolah. Dalam perjalanan, dia secara tidak sengaja bertemu dengan Siyu, musuh bebuyutannya. Ding Jian buru-buru berbalik untuk menghindari pertemuan dengannya, dan karena memutar, dia terlambat sampai di sekolah. Ding Jian diam-diam berlari ke upacara pembukaan, dia pikir dia tidak akan ketahuan, tetapi guru Guanxiang menangkapnya basah dan menghukumnya untuk berdiri di barisan belakang, di sini. Takdir mempertemukannya kembali dengan Siyu, tetapi mereka berdua tidak mengatakan apa-apa satu sama lain setelah upacara. Ding Jian memasuki kelas dengan perasaan malu dengan lingkungan belajar yang baru. Siyu datang terlambat dan duduk di meja yang sama dengannya karena tidak ada tempat lain yang tersedia di pelajaran pertama. Ding Jian lupa memakai lencananya sehingga teman sekelasnya dari semester sebelumnya mengancam akan memberikan perhatian khusus padanya, segera setelah itu. Guru memasuki kelas dan memulai pelajaran dengan serangkaian ancaman tentang disiplin. Dia menekankan pentingnya memakai lencana lengkap, membuat seluruh kelas menatap Ding Jian. Karena dia adalah satu-satunya yang tidak memakai lencana, di kantin sekolah, Ding Jian secara tidak sengaja bertemu dengan Bai Tong, keduanya makan dan mengobrol. Menarik perhatian Siyu dan kelompoknya, Bai Tong adalah siswa populer yang tampan dan pintar di sekolah, semua orang tidak mengerti mengapa. Seorang siswa pindahan seperti Ding Jian bisa mengenal Bai Tong. Kembali ke kelas, teman sekelasnya yang ketua kelas menyinggung Ding Jian beberapa kalimat. Tentang kurikulum semester 1 yang sudah dipelajari semua orang, dia menyiratkan bahwa Ding Jian akan lebih lambat dari teman-temannya. Benar saja, saat pelajaran matematika, Ding Jian dipanggil guru ke depan papan untuk menyelesaikan soal fungsi yang sama sekali tidak dia ketahui cara mengerjakannya. Sementara itu, Siyu dengan mudah menjawabnya meskipun dia tidak fokus, membuat semua orang kagum. Namun Ding Jian sama sekali tidak senang. Mengapa Ding Jian begitu membenci Siyu? Suatu kali makan keluarga, ibu Ding Jian berharap Ding Jian dan Siyu bisa lebih akrab, karena keduanya memiliki perjodohan yang telah ditentukan oleh kakek mereka sejak kecil. Tapi Siyu, setelah mendengarnya, menunjukkan ketidakbahagiaannya dan mencari alasan untuk meninggalkan meja makan. Tindakan ini membuat Ding Jian sangat malu saat mengantar adik laki-lakinya ke kamar mandi. Ding Jian secara tidak sengaja mendengar percakapan Siyu dan teman-temannya yang menjelek-jelekkan dirinya. Mereka tidak menyukai keluarga Ding Jian dan bahkan memanggilnya dengan julukan Chen Xing, tidak tahan lagi. Ding Jian mengetuk pintu untuk meminta berbicara. Dia memberitahu Siyu bahwa dia akan membatalkan perjodohan konyol yang diatur orang dewasa. Sejak saat itu, Ding Jian dan Siyu menjadi musuh bebuyutan. Kembali ke masa kini, Ding Jian selalu merasa tercekik di kelas barunya. Jadi saat istirahat dia duduk sendirian di halaman sekolah, Bai Tong datang menghiburnya. Dia membawanya ke markas rahasianya di atap, tempat dia sering datang setiap kali sedih untuk menikmati pemandangan. Bai Tong mengerti bahwa Ding Jian baru saja pindah ke kota, semuanya asing, tetapi dia hanya bisa beradaptasi dengan berusaha setiap hari. Itu juga yang pernah dia alami. Setelah kembali ke kelas, Ding Jian menemukan bahwa ketua kelas telah mengambil tempat duduknya. Karena tidak menyukai Siyu, Ding Jian memutuskan untuk bertukar tempat dengan ketua kelas. Gadis itu justru sangat senang bisa duduk di samping orang yang disukainya. Namun, Siyu sama sekali tidak senang dengan perubahan ini. Setelah sekolah Ding Jian pulang dalam keadaan lelah, begitu masuk kamar. Dia menemukan adik laki-lakinya menggunakan kaca pembesar untuk melihat buku hariannya. Terlalu marah, dia hendak memberinya pelajaran. Tapi seperti kebanyakan ibu Asia lainnya, ibunya memihak adik kecilnya. Dia masih kecil jadi dia belum tahu apa-apa. Ibu juga menyalahkan Ding Jian karena sebagai kakak tidak mau mengalah, diperlakukan tidak adil. Ding Jian melawan balik sehingga ibu dan anak itu bertengkar. Untungnya, ayahnya campur tangan tepat waktu. Dia mendapatkan kembali lencananya lalu dengan marah kembali ke kamar, membawa kekecewaan di hatinya. Keesokan paginya, hal tak terduga terjadi. Adik laki-laki Ding Tong secara aktif meminta maaf kepada Ding Jian, memohon pengampunan, membuat Ding Jian cukup terkejut dengan sikap penyesalan adiknya. Ketika tiba di kelas, Ding Jian duduk di meja yang sama dengan seorang siswa laki-laki berkacamata yang cukup dingin dan sulit. Ding Jian merasa tidak nyaman ketika guru membagikan lembar kerja matematika. Teman semeja sama sekali tidak menyimpan selembar pun untuknya, bertanya kepada petugas mata pelajaran. Sayangnya, dia baru saja mengembalikan lembar itu kepada guru. Ding Jian naik untuk meminta kepada guru dan semakin sial. Karena guru juga baru saja membagikan semuanya kepada kelas lain, tidak ada pilihan lain, dia harus pergi ke ruang guru untuk mencetak satu set sendiri. Di ruang guru, Ding Jian melihat di meja para guru ada hadiah untuk Hari Guru Vietnam, tetapi meja ayahnya benar-benar kosong. Sore itu sepulang sekolah, dia menunggu ayahnya untuk pulang bersama,
dia teringat hadiah yang pernah diberikan ayahnya, sebuah buku harian, dan baru mengerti bahwa ayahnya selalu mencintainya, hanya saja kurang menunjukkannya. Saat hari guru, Ding Jian memberikan ayahnya sebuah cangkir termos, meskipun itu hanya hadiah kecil. Namun, ayahnya sangat tersentuh. Dalam perjalanan pulang, dekat rumah, ayah dan anak itu bertemu ibu dan anak Siyu. Setelah beberapa percakapan, ayah Ding Jian mengusulkan untuk mengatur agar Siyu dan Ding Jian pergi ke sekolah bersama setiap hari agar lebih nyaman dan menambah tanggung jawab. Ibu Siyu juga setuju. Di bawah pengaruh kedua orang tua, baik Ding Jian maupun Siyu dengan enggan setuju. Malam itu, Ding Jian kembali ke kamarnya. Senang dengan buku harian baru yang diberikan ayahnya, dia memutuskan untuk menuliskan pikiran-pikiran baru dalam kehidupan SMA-nya di buku ini. Namun, Ding Jian tidak makan melainkan memberikan makanannya kepada teman sebangkunya, membuat Siyu merasa tidak nyaman. Saat pelajaran matematika, guru ada urusan sehingga membagikan lembar kerja kepada kelas dan berpesan untuk menjaga ketertiban saat mengerjakan. Siapapun yang mengganggu ketertiban akan dicatat namanya oleh ketua kelas agar guru bisa menanganinya nanti, tidak di luar dugaan. Selama jam itu, nama Ding Jian dan Xiao Feng dicatat di papan karena berbicara. Akibatnya keduanya dipanggil ke depan kelas untuk ditegur guru matematika. Pada saat yang sama, Suki, yang terkenal banyak bicara, membuat keributan, menyebabkan seluruh kelas dihukum untuk tetap tinggal membersihkan. Semua orang marah padanya. Hanya Siyu yang tampak senang. Di akhir pelajaran, seluruh kelas harus tetap tinggal untuk membersihkan. Malam itu, karena khawatir putrinya belum sempat beradaptasi dengan lingkungan baru dan terjadi perselisihan dengan teman-teman, ayah Ding Jian membeli banyak camilan untuk menghiburnya. Dia juga mengambil kesempatan itu untuk berbicara dengannya tentang pandangan hidup dan cara berinteraksi dengan teman-teman, membantunya belajar bergaul dan mengembangkan diri. Keesokan paginya, sebelum berangkat kerja, ayah Ding Jian meminta Siyu untuk memperhatikan dan membantunya di kelas. Meskipun sudah bertanya tetapi dia tidak membagikan apapun, jadi dia hanya bisa mengandalkan teman seperjalanannya ini. Dalam perjalanan ke sekolah, Siyu dengan hati-hati memperhatikan Ding Jian saat pelajaran olahraga. Ketika sebuah bola basket melaju ke arahnya, dia sempat menahannya untuknya, menciptakan kesempatan bagi keduanya untuk berinteraksi lebih dekat. Ding Jian menatap Siyu begitu lekat sampai wajahnya memerah dan buru-buru berlari keluar. Pada jam istirahat setelah itu, Ding Jian membawa sekotak coklat untuk diberikan kepada teman-teman sekelasnya untuk mendekatkan diri, sesuai saran ayahnya dan senior Bai Tong. Dia juga memberikan satu kepada Siyu, membuat ketua kelas, yang duduk di sebelahnya, menunjukkan ketidaknyamanan. Dia langsung mengingatkan kembali peraturan tidak boleh makan camilan di kelas dan mencela coklat Ding Jian sebagai barang murahan. Namun, Siyu sama sekali tidak peduli, langsung memakan permen itu, membuat ketua kelas malu. Hari itu, Ding Jian menggantikan ibunya mencari adiknya. Dia menemukan adiknya sedang bermain game di pusat perbelanjaan. Saat hendak menarik adiknya pulang, dia bertemu dengan kelompok Siyu dan 3 temannya yang juga sedang bermain di sana. Berkat pengaruh lembut dari Siyu, ketua kelas secara proaktif berdamai dengan Ding Jian. Bahkan, dia menawarkan untuk bertukar tempat duduk kembali ke posisi semula, membuat Ding Jian terkejut. Setelah itu, seluruh kelompok bersenang-senang dengan banyak permainan berhadiah yang menarik. Setelah bermain, Ding Jian dan adiknya kembali ke rumah untuk makan malam. Dia meminta izin ibunya untuk membeli telepon tetapi ditolak. Ibunya ingin putrinya fokus pada pelajaran. Belum perlu menggunakan telepon pribadi. Keesokan paginya, ketika tiba di kelas, Siyu memanggil Ding Jian untuk pindah duduk di sebelahnya. Ternyata, dia telah secara proaktif meminta izin guru wali kelas agar dia pindah tempat, dengan alasan untuk membimbing teman sekelas dan membalas budi guru Ding, yaitu ayah Ding Jian. Berkat guru Ding yang berbicara sedikit, guru wali kelas tidak bisa menolak permintaan itu. Kembali ke tempat duduk lamanya, Ding Jian terkejut menerima boneka binatang yang dimenangkan Siyu dalam permainan capit boneka kemarin. Meskipun sangat senang dengan hadiah ini, dia tetap menunjukkan rasa malu dan pura-pura tidak peduli. Siyu lalu merebut kembali boneka itu untuk menggodanya, menciptakan satu lagi kontak dekat di antara keduanya. Keduanya tersipu malu tetapi dalam hati merasa senang. Seolah-olah masa muda mereka sedang mekar. Saat istirahat setelah itu, Ding Jian menerima hasil tes yang cukup mengecewakan. Melihat hasil tes Siyu dengan nilai yang sangat tinggi, dia tidak bisa tidak mengaguminya. Sama-sama siswa, tetapi mengapa dia begitu pandai? Siyu menyadari Ding Jian sedih karena hasil tesnya. Dia tidak ragu untuk menawarkan bantuan padanya untuk belajar dan membimbingnya cara menyelesaikan soal dengan efektif. Ding Jian dengan senang hati setuju. Siyu mulai menunjukkan padanya cara mencatat secara ilmiah, mudah diingat, membantunya menyerap lebih cepat daripada mencatat secara acak seperti sebelumnya. Keesokan paginya, dalam perjalanan ke sekolah,
Ding Jian masih mempertahankan kebiasaan memasukkan semua buku ke dalam ranselnya, membuat tasnya sangat berat. Siyu harus membantunya membawa ranselnya, terlihat sangat menggemaskan. Sesampainya di gerbang sekolah, Siyu bertemu kembali dengan Chunzi, seorang siswi yang pernah mengambil cuti panjang untuk pengobatan. Kini dia sudah kembali sekolah, dia menjadi pusat perhatian banyak siswa di sekolah. Pada jam pelajaran hari itu, guru wali kelas menugaskan jabatan baru untuk pengurus kelas. Wan Wan melanjutkan perannya sebagai ketua kelas. Siyu dinominasikan sebagai wakil ketua kelas bidang akademik tetapi menolak, sehingga jabatan ini diserahkan kepada He Xingwen, siswa berkacamata. Sejak menjabat wakil ketua kelas bidang olahraga, Ding Jian bermaksud mendaftar sebagai wakil ketua kelas bidang seni, tetapi Chunzi sudah berdiri dan mendaftar terlebih dahulu dan mendapat dukungan antusias dari seluruh kelas setelah menjabat. Chunzi meminta Ding Jian untuk menggambar bagan untuk kegiatan peringatan Hari Guru Vietnam. Mengetahui bahwa Ding Jian terampil dan antusias, dia sangat percaya padanya untuk membantu selama pelajaran olahraga. Keduanya tinggal di kelas untuk menyelesaikan bagan. Ketika kembali ke kelas, Siyu sangat terkesan dengan gambar di papan tulis. Karya Ding Jian, dia merasa gadis itu benar-benar terampil dan rajin. Saat tiba waktunya ujian lisan bahasa Inggris, orang pertama yang maju ke depan kelas adalah Ding Jian. Dia membaca dengan kaku dan benar-benar menghafal, membuat guru harus menegurnya. Sebaliknya, presentasi Chunzi sangat lancar dan alami, membuat Ding Jian merasa sedikit minder. Ingin meningkatkan kemampuan berbicara bahasa Inggrisnya, Ding Jian meminta senior Bai Tong untuk membantunya mencari materi latihan. Karena alasan ini, dia datang terlambat ke kelas. Untuk membantunya terhindar dari hukuman, Siyu berbohong kepada guru bahwa dia baru saja pergi ke toilet. Sesaat kemudian, Ding Jian diam-diam kembali ke kelas. Siyu memberinya buku catatan yang berisi metode belajarnya untuk bahasa Inggris untuk membantunya meningkatkan kemampuannya, membuat Ding Jian sangat terharu. Ketika Ding Jian sedang belajar di rumah, ayahnya datang dan bertanya apakah dia ingin membeli ponsel. Jika perlu, dia bisa menggunakan ponselnya, dan dia akan beralih menggunakan pager. Mendengar itu, Ding Jian merasa bahwa memiliki ponsel tidak lagi terlalu penting. Dia memutuskan untuk menggunakan telepon rumah untuk menghubungi teman-temannya. Melihat putrinya yang patuh dan pengertian, ayah Ding Jian mendorongnya untuk mengundang teman-temannya bermain di rumah untuk mempererat hubungan di tahun-tahun terakhir sekolah. Namun, saat berbicara, dia keceplosan bahwa dia telah meminta Siyu untuk memohon agar Ding Jian berganti tempat duduk. Mendengar itu, dia tidak senang. Dia merasa dirinya sudah dewasa dan bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Keesokan paginya, ketika tiba di kelas, Ding Jian duduk di tempat lamanya. Tidak lama kemudian, Siyu juga datang. Melihatnya, dia mencari alasan untuk berdiri dan pergi, sampai mendekati jam pelajaran. Ding Jian baru kembali ke kelas, saat teman-temannya sedang bercanda, sayangnya mereka menumpahkan sekaleng Coca-Cola ke tubuhnya. Di tengah situasi yang memalukan dan kacau itu, Siyu segera melangkah maju, menggunakan jaketnya untuk menutupi Ding Jian. Dia dengan malu-malu berterima kasih padanya atas tindakan penuh perhatian itu. Keesokan paginya, Siyu datang ke rumah Ding Jian dan menunggunya di bawah. Sementara itu, Ding Jian di lantai atas masih belum bisa memilih pakaian mana yang akan dikenakan. Ketika dia turun, Siyu sudah bermain beberapa putaran catur. Siyu mengundang Ding Jian untuk sarapan dan mengajaknya jalan-jalan ke beberapa tempat di sekitar Shanghai. Dia mengatakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, Shanghai telah berkembang sangat pesat dan jika ada waktu, dia akan mengajaknya mengunjungi semua tempat. Ding Jian mengangguk setuju saat makan. Jin Tong lewat, menyapa Ding Jian beberapa patah kata lalu pergi. Ding Jian berbalik dan menemukan bahwa Siyu telah menghabiskan semua bakso ikannya, membuatnya berseru bahwa dia benar-benar rakus. Setelah itu, Siyu membawa Ding Jian ke bioskop. Ketika keduanya sedang menonton, seorang gadis masuk menyapa Siyu. Dia datang bersama pacarnya membuat Ding Jian penasaran bertanya apakah Siyu merasa sedih. Dia hanya tersenyum tipis, mengatakan tidak ada yang perlu disedihkan. Setelah menonton film, keduanya keluar dan bertemu guru berkacamata yang mengikuti Ding Jian. Melihat situasi itu, Siyu segera menarik Ding Jian ke sudut untuk bersembunyi. Tiba-tiba hujan turun, Siyu dengan lembut mengambil jaketnya untuk menutupi Ding Jian. Dalam sekejap itu, dia diam-diam berharap waktu berhenti agar dia bisa bersamanya lebih lama. Karena hujan, keduanya berdiri menunggu bus. Ding Jian mengatakan bahwa Siyu pasti akan lulus ujian masuk Universitas Tsinghua karena dia sangat pandai. Siyu juga berharap dia akan mengikuti ujian masuk Tsinghua bersamanya. Dia memberinya sebuah pepatah, bintang masih di depan, menyarankan agar dia hanya perlu rajin dan tekun maka dia akan mencapai mimpinya. Pagi berikutnya, Siyu datang ke sekolah dan melihat Ding Jian meringis menelan obat pahit yang disuruh ibunya minum.
Melihat itu, Siyu memberinya permen agar obatnya tidak terlalu pahit. Saat masuk kelas, keduanya berbicara sendiri selama pelajaran sehingga guru menghukum mereka untuk berdiri di sudut kelas. Dalam momen canggung itu, Ding Jian mengeluarkan kartu yang dia gambar sendiri dan memberikannya kepada Siyu. Setelah melihatnya, dia tersenyum dan berkata, "Lumayanlah," lalu menggoda bahwa jika ada waktu membuat kartu, mengapa tidak belajar matematika agar lebih baik. Mendengar itu, Ding Jian dengan kesal meminta kembali kartunya tepat ketika guru datang dan menyuruh mereka berdua kembali ke kelas. Pada pelajaran guru berikutnya, guru mengeluh tentang siswa yang tidak mau belajar. Hanya khawatir tentang bermain-main, guru juga mengancam jika terus seperti ini, dia akan mengatur ulang tempat duduk kelas. Ding Jian merasa sedih karena meskipun dia sudah berusaha keras, prestasinya hanya sedikit meningkat. Dia khawatir waktu dari sekarang sampai kelas 12 tidak banyak lagi. Siyu memberitahunya bahwa usaha tidak bisa langsung membuahkan hasil dalam semalam. Malam itu, Ding Jian duduk di meja belajar tetapi belum menulis sepatah kata pun sudah memikirkan masa depan yang kabur. Dia tertidur tanpa menyadarinya. Ketika bangun, Ding Jian melihat selembar kertas yang ditinggalkan ayahnya. Seluruh keluarga sudah pergi menonton kembang api, hanya dia yang di rumah. Saat itu, beberapa teman sekelasnya memanggilnya untuk menonton kembang api. Meskipun malam sudah gelap, jalanan masih sangat ramai dan ramai. Siyu menggandeng tangan Ding Jian membawanya ke tepi danau. Tetapi ketika sampai di sana, kembang api baru saja selesai. Membuat seluruh kelompok kecewa, untungnya, langit tiba-tiba menyala dengan satu lagi letupan kembang api. Keempat teman itu bersorak merayakan tahun baru dengan gembira. Malam itu, sesampainya di rumah, Ding Jian teringat saat tangannya digandeng Siyu. Dia tersenyum menulis di buku harian, "Orang yang bersamaku di malam tahun baru akan menjadi orang yang bersamaku seumur hidup." Dia berharap itu akan menjadi kenyataan. Keesokan paginya, keempat teman itu berjanji bertemu di tepi danau untuk melepaskan lampion langit. Ketika lampion-lampion itu terbang ke udara, setiap orang diam-diam berdoa untuk harapan masing-masing. Lampion itu membawa harapan seluruh kelompok. Terbang jauh ke langit, liburan tahun baru Imlek berakhir, Ding Jian kembali ke sekolah. Belum sempat belajar apa-apa dia sudah sakit. Hari itu ada ujian, jika tidak masuk sekolah akan sangat merepotkan. Setelah ujian selesai, seluruh kelompok teman mengeluh tentang hasil ujian yang buruk. Ding Jian tidak berani membandingkan jawaban karena dia yakin dia tidak mengerjakannya dengan baik. Siyu menghibur Ding Jian agar tidak terlalu khawatir, menyarankan dia untuk pulang dan beristirahat agar tidak sakit parah yang bisa merusak otaknya. Sesampainya di rumah, Ding Jian terus-menerus bersin, mendengar ibunya mengatakan bahwa Siyu akan membawa tugas. Dia langsung bangkit membersihkan medan perang di kamarnya dalam sekejap dan duduk rapi menunggu kedatangan Siyu. Ding Jian bertanya mengapa dia tidak memberikan pekerjaan rumah kepada ibunya tetapi malah masuk ke kamarnya. Siyu menjawab, "Bagaimana kalau saya menunjukkan transkrip nilai Anda kepada ibu?" Ding Jian terkejut dan buru-buru menolak. Tidak lupa mengingatkan bahwa dia akan melihatnya sendiri. Siyu kembali ke rumah dan berbicara dengan ibunya. Dia mengatakan bahwa tahun ini hanya ada mereka berdua yang merayakan tahun baru Imlek, dan rasanya sangat hampa. Dia menghibur ibunya dengan beberapa kata agar ibunya tidak terlalu sedih. Ibunya bertanya mengapa dia pulang selarut itu, lalu tidak lupa menggodanya apakah dia sudah menyukai teman Ding Jian. Siyu menghindari menjawab. Dengan cepat pergi ke kamarnya, pada saat yang sama, Ding Jian pergi ke rumah senior Jin Tong. Dia berbagi dengannya tentang ujian baru-baru ini, merasa dirinya tidak bisa mengikuti kemajuan belajar. Jin Tong, dengan pengalaman sebagai senior, menasihati bahwa belajar tidak hanya membutuhkan ketekunan tetapi juga pikiran yang jernih. Dia mengingatkannya untuk tidak terlalu keras kepala sehingga memengaruhi kesehatannya. Kembali ke rumah, Ding Jian berniat mengangkat telepon rumah untuk menelepon Siyu. Belum sempat menekan nomor, telepon sudah berdering. Itu adalah Siyu yang meneleponnya. Mereka berbicara singkat tetapi penuh emosi, membuat keduanya senang sepanjang malam. Keesokan harinya di kelas, Ding Jian menatap bingung ke denah kelas. Tempat duduknya tidak berubah. Kembali ke tempat duduknya, dia menemukan bahwa Siyu sengaja membuat nilai ujiannya rendah agar tempat duduknya tetap sama. Duduk di sebelahnya, Ding Jian merasa senang. Siang itu, mereka berdua pergi makan bersama. Ding Jian mengatakan bahwa hari ini adalah ulang tahunnya. Siyu sedikit terkejut dan kemudian mengucapkan selamat ulang tahun padanya. Setelah itu, keduanya pergi ke rumah seorang profesor. Ding Jian melangkah ke atas panggung dan ketika Siyu menekan tombol kontrol, Chanya menampilkan peta nebula yang sesuai dengan tanggal lahirnya. Pemandangan itu seperti alam semesta mini, berkelap-kelip dengan cahaya dan sangat pribadi serta romantis. Siyu berbisik bahwa meskipun nebula itu indah, tetapi juga seperti efemera.
cepat memudar di alam semesta ini. Keesokan paginya di kelas, Siyu memiliki pertandingan bola basket dengan tim kelas sebelah. Tetapi hari itu dia juga memiliki jadwal piket. Ding Jian tidak ragu untuk menggantikan piketnya agar dia bisa pergi bertanding. Ketika dia dan sahabatnya selesai bekerja, teman sekelasnya, Keke, masuk, memberikan surat kepada Ding Jian dan memintanya untuk memberikannya kepada Siyu. Shadi melihat itu dan langsung merobek surat itu di tempat, membuat Ding Jian tidak senang. Meskipun itu surat orang lain, tindakan merobek surat adalah tidak etis. Mendengar itu, Shadi dengan marah pergi. Dalam perjalanan pulang, Ding Jian merasa bingung. Dia ingin menjelaskan kepada Siyu tentang surat itu, tetapi tidak tahu bagaimana memulainya. Semakin dia berbicara semakin kacau. Apa yang harus dikatakan tidak dikatakan, apa yang tidak boleh dikatakan malah terucap. Ketika kembali ke rumah malam itu, Ding Jian melihat orang-orang di sekitar Siyu, semuanya luar biasa, dan merasa rendah diri. Dia mengeluarkan surat yang diberikan Keke, menyalinnya kata demi kata untuk diberikan kepada Siyu. Di sekolah, dua sahabat Ding Jian dan Shadi masih marah satu sama lain. Shadi tidak makan bersamanya, juga tidak berolahraga bersama. Perasaan marah di antara para gadis benar-benar berkepanjangan dan tidak menyenangkan selama pelajaran guru berkacamata. Dia meminta wakil ketua kelas olahraga Ziji untuk membuat daftar siswa yang mendaftar untuk ujian olahraga. Ketika Ziji bertanya apakah Shadi ingin berpartisipasi, dia sedang marah, tidak mau menanggapi. Setelah pelajaran selesai, Ding Jian pulang sendirian. Melihat Siyu berjalan di depan, dia merasa sedih dan kecewa. Saat itu, Keke berlari mendekat, memberikan sekotak bintang kepada Ding Jian, memintanya untuk memberikannya kepada Siyu, tidak bisa menolak. Dia hanya bisa menerimanya dan membawanya pulang. Malam harinya, Siyu membuka surat yang telah disalin Ding Jian untuk Keke. Setelah membacanya, dia hanya merasa lucu karena isinya tidak masuk akal. Keesokan paginya di kelas, dia menemukan ada kotak bintang lain di mejanya. Siyu salah mengira itu adalah hadiah ungkapan cinta dari Ding Jian. Dia meninggalkan sekantong hadiah di meja Ding Jian, hadiah balasan untuk perasaannya. Tetapi ketika dia mendengar Shadi mengatakan bahwa surat dan kotak bintang itu ditulis oleh Keke dari kelas sebelah, Siyu segera menarik Ding Jian ke atap untuk berbicara. Di sana, dia menyalahkannya karena menjadi kurir yang melakukan hal-hal tidak masuk akal. Setelah itu, Siyu meletakkan kembali kotak bintang di tempat Ding Jian. Menerima kotak hadiah dan teguran, Ding Jian merasa tersinggung dan air matanya mulai menetes. Segera setelah itu, Keke datang dan duduk di samping Ding Jian. Dia secara proaktif meminta maaf karena Ding Jian telah menulis ulang surat itu dan menyebabkan kesalahpahaman, tetapi Keke tidak menyalahkannya sama sekali, bahkan ingin terus berteman dengan Ding Jian. Keesokan paginya, di pelajaran guru berkacamata, dia berharap siswa berhasil dalam ujian akhir semester dan mendapatkan nilai tinggi, yang berarti 1 tahun ajaran lagi akan segera berakhir, dan kalian mulai memasuki masa ujian yang penuh tekanan. Saat ini, Ding Jian masih memisahkan diri dari kelompok temannya. Dia lewat dan melihat sekelompok anak-anak sedang menggertak adiknya. Tanpa ragu, dia segera membela dan membawa adiknya pulang. Dia mengoleskan minyak pada adiknya lalu memarahinya karena di rumah anak itu keras kepala, tetapi di luar lemah. Tapi adiknya juga tidak mau kalah. Dia menjawab bahwa di rumah kakak Jian seperti Nyonya Chen, tetapi di luar dia baik dan penurut. Kedua kakak beradik itu bertengkar seperti biasa. Ding Jian kembali ke kamarnya dan membuka kotak hadiah yang ingin dia berikan kepada Siyu. Di dalamnya ada lukisan galaksi yang sangat indah. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu lalu buru-buru berlari mencari Siyu. Saat itu, dia sedang mengadakan pesta ulang tahun, tetapi ketika Ding Jian tiba, hampir semua orang sudah pulang. Dia pikir dia telah melewatkan kesempatan untuk bertemu dengannya, tapi untungnya Siyu kembali. Ternyata kelompok Ziji dan Shadi sudah pergi karaoke. Ding Jian meminta maaf karena datang terlambat. Siyu mengatakan tidak apa-apa lalu membagikan sepotong kecil kue ulang tahun padanya. Keduanya meniup lilin merayakan ulang tahun. Ding Jian memberinya hadiah khusus, dan Siyu membalasnya dengan sebuah ponsel. Dia berkata, jika saya tidak dapat menemukan Anda, saya akan langsung menelepon berkat pesta ulang tahun itu. Keduanya telah berdamai, tidak ada lagi kemarahan atau kesalahpahaman. Di kelas, guru wali kelas masuk dan memarahi siswa sehingga seluruh kelas terbangun. Para siswa yang duduk di meja depan paling banyak menerima dampaknya, wajah mereka semua tegang. Saat istirahat, Ding Jian tidak sengaja merusak buku catatan Shadi, sementara keduanya masih marah satu sama lain. Hal ini seperti menuangkan bensin ke api. Tepat ketika Shadi masuk, melihat buku catatannya robek, dia langsung lari ke kamar mandi dan menangis terseduh-seduh. Ding Jian mengejar, meminta maaf kepada temannya dan mengatakan bahwa dia tidak sengaja merusak buku catatan itu. Shadi dengan marah memarahi, bagaimana rencanamu? Membeli buku baru lalu menyalinnya?
seperti surat Keke itu. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan masuk ke kamar menangis sendirian. Ding Jian dengan sabar memohon dan meminta maaf dengan tulus. Akhirnya, kedua teman itu berdamai. Ketika semua kesalahpahaman terselesaikan, wajah Ding Jian terlihat jauh lebih cerah. Saat makan siang, Keke duduk makan bersama keempat temannya. Dia dengan inisiatif mengatakan bahwa surat sebelumnya adalah tulisannya sendiri. Tapi dia bukan tipe orang yang tidak mau melepaskan. Jika Siyu tidak suka, dia bisa menganggapnya hanya sebagai teman. Siyu mengangguk setuju. Dengan sikap ramah, sejak itu dia menarik Siyu untuk duduk dan makan di tempat lain. Shadi juga tidak menyukai Keke sehingga dia diam-diam pergi. Melihat itu, Ding Jian ingin berbicara pribadi dengan Keke. Keduanya pergi ke lapangan basket. Keke dengan senang hati memahami apa yang ingin dikatakan Ding Jian setelah makan bersama Siyu. Dia menyadari bahwa dia tidak lagi menyukai orang yang dingin seperti Siyu. Oleh karena itu, Keke menyarankan agar Ding Jian tidak perlu merasa canggung lagi. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan pergi, kembali ke kelas. Ding Jian menatap papan tulis dengan mata yang sudah banyak terbuka. Sesampainya di rumah, dia meminta ibunya untuk membelikan sepasang kacamata baru. Namun, karena kondisi ekonomi keluarga yang tidak berlebihan, ibunya ingin dia duduk di meja depan agar tidak terlalu sering menggunakan kacamata. Dia mengatakan jika mengurangi pemakaian kacamata maka minusnya tidak akan bertambah, tidak berhenti di situ. Ibunya juga menyarankan agar dia pindah kelas. Ding Jian langsung menentang, dia mengatakan bahwa itu adalah pilihannya. Biarkan dia memutuskan sendiri. Setelah mengatakan itu, dia dengan marah kembali ke kamarnya. Ayahnya masuk, membawa ponsel baru dan bertanya apakah dia butuh ponsel. Ding Jian menunjukkan ponsel yang dipinjamkan Siyu. Ayahnya menyuruhnya mengembalikan ponsel orang lain itu. Dan gunakan yang sudah dia beli. Setelah itu, dia mengingatkan Ding Jian untuk mendengarkan ibunya, memilih kelas di jurusan yang sama untuk ujian masuk universitas, meskipun dia sangat mencintai dan memanjakan putrinya. Tetapi dia juga memahami alasan ibunya melakukan itu. Hanya demi masa depan putrinya, guru-guru di sekolah juga berkomentar bahwa Ding Jian sangat baik dalam pelajaran sastra jika memilih jurusan sosial. Dia akan memiliki kesempatan untuk berkembang, tetapi Ding Jian dengan tegas menolak, ingin belajar jurusan IPA. Kembali ke kelas, Ding Jian meminta pendapat Siyu. Dia tidak memberikan instruksi, tetapi hanya dengan lembut berkata, asalkan kamu pandai dan menyukai mata pelajaran apapun, maka berusahalah, pasti akan mendapatkan hasil. Setelah mendengarnya, Ding Jian langsung bingung. Saat pelajaran olahraga, Ding Jian tidak sengaja terkena kok bulu tangkis di wajah. Siyu segera membawanya ke ruang kesehatan untuk diperiksa. Dia duduk dengan kompres es, menggosok-gosok wajahnya untuk mengurangi rasa sakit, lalu meminta Siyu menyalin catatannya. Dia menghela napas. Sudah rabun jauh, sekarang buta sebelah mata. Bagaimana bisa belajar dengan baik lagi? Ding Jian berterima kasih kepada Siyu karena telah banyak membantu selama ini. Keesokan paginya, dia membuat keputusan penting, memilih jurusan IPA untuk mencoba mata pelajaran seperti fisika dan kimia. Ding Jian berkata kepada Siyu bahwa apapun yang dia lakukan, dia akan selalu mendukungnya. Sepulang sekolah, Shadi datang ke rumah Ding Jian untuk membantunya memilih pakaian. Temannya bahkan berinisiatif memotong rambut Ding Jian. Awalnya, Ding Jian hanya berniat memilih gaya acak. Tidak disangka dia jatuh ke tangan tukang jagal sungguhan. Setelah selesai memotong, poni Ding Jian membuat dia sendiri ingin langsung memutuskan hubungan dengan Shadi. Malam itu ada janji pergi bermain dengan Siyu, jadi dia terpaksa memakai topi untuk menutupi rambut legendarisnya. Ketika masuk ke kedai bir, Siyu segera melepaskan topi Ding Jian dan memuji, poni itu lucu kan? Berkat pujian itu, Ding Jian menjadi lebih percaya diri. Dia masuk ke kedai bir dan menunjukkan keahliannya yang membuat Ziji pun harus bertepuk tangan memuji, sementara kelompok teman-temannya bersenang-senang bermain. Di rumah Ding Jian, ibunya kembali khawatir karena ada guru yang datang ke rumah. Dia tidak tahu apa yang sedang direncanakan putrinya, yang biasanya lembut. Guru itu datang hanya untuk membahas pemilihan jurusan Ding Jian. Ketika mendengar guru Liu secara tidak langsung mengatakan bahwa belajar jurusan IPA akan sulit sesuai dengan kemampuan putrinya, ibu Ding Jian marah. Dia berpendapat bahwa putrinya tidak belajar dengan buruk, di SMP bahkan berada di peringkat kedua di kelas. Yang penting Ding Jian memiliki harga diri dan tahan terhadap tekanan, oleh karena itu, dia memutuskan untuk tetap membiarkan putrinya belajar jurusan IPA malam harinya. Setelah berpisah dari Siyu, Ding Jian pulang, ibunya menyambutnya dengan wajah penuh amarah, baru melihat model rambut barunya. Dia langsung marah besar, memarahi putrinya yang tidak menurut. Ibu berkata, ibu sudah susah payah membesarkanmu. Tapi sekarang ibu ingin kamu memilih jurusan sosial, kamu malah tidak menurut. Dia meminta Ding Jian untuk segera pindah ke jurusan sosial. Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan masuk ke kamar.
Ayah Ding Jian memanggilnya, berbicara dengan lembut. Dia bercerita bahwa hari ini guru telah membawa formulir pendaftaran pilihan jurusan kepadanya, jadi kemarahan ibunya mudah dimengerti. Dia bertanya mengapa dia menyembunyikan dari orang tuanya untuk memilih jurusan sendiri. Ding Jian menangis dan berkata, aku seharusnya tidak menyembunyikan ini dari ayah dan ibu. Tetapi sekarang aku sangat senang belajar di kelas saat ini, aku tidak ingin berpisah dari teman-temanku. Ayahnya memberikan syarat, jika hasil ujian akhir semesternya tidak bagus, maka dia harus pindah kelas. Keesokan paginya, Ding Jian memakai kacamata konyolnya ke sekolah. Dalam pelajaran guru Liu yang berkacamata, suasana masih tegang seperti biasa. Ding Jian merasa sedih memikirkan kemungkinan harus berpisah dari teman-teman dekatnya. Wajah sedihnya tidak luput dari pandangan Siyu, dia diam-diam menulis surat kecil untuk menghibur dan menyemangatinya. Saat istirahat, ayah Ding Jian tiba-tiba datang ke sekolah. Ayahnya mengumumkan bahwa ibunya telah setuju dia tetap di kelas, tetapi dengan syarat dia harus mencapai 270 poin dalam ujian berikutnya. Mendengar angka itu, Ding Jian hampir pingsan. Dia tahu betul bahwa bahkan jika dia menyalakan dupa dan pergi ke kuil untuk berdoa kepada para leluhur, sulit baginya untuk mendapatkan nilai setinggi itu. Kembali ke tempat duduknya, dia bertanya kepada Siyu apakah ada cara untuk membantunya mencapai 270 poin. Siyu berpikir sejenak lalu menjawab, hanya dalam mimpi. Dia juga mengatakan bahwa dengan tingkat kemampuannya saat ini, mencapai 250 poin saja sudah menjadi masalah. Sesampainya di rumah, saat makan malam, Ding Jian melihat ibunya memasak banyak hidangan lezat. Dia mengambilkan sepotong untuk ibunya, tetapi ibunya memberikannya kepada adiknya. Perasaan diabaikan membuatnya semakin terluka. Setelah makan, ibu masuk ke kamar dan berkata bahwa minggu depan dia akan membawanya untuk membuat kacamata baru. Keesokan paginya, di kelas, nilai ujian Ding Jian hanya 63. Melihat lembar nilai, dia benar-benar putus asa. Siyu mengetahuinya, lalu menunjukkan beberapa kesalahan dasar padanya. Dia berkata bahwa asalkan memahami rumus, semua soal matematika akan mudah diselesaikan. Tapi semakin Ding Jian mendengar semakin frustrasi, dia langsung keluar. Di koridor, dia bertemu senior Jin Tong. Keduanya pergi ke tempat yang tenang, dia memotretnya dan mencetaknya sebagai hadiah. Membuat suasana hatinya jauh lebih baik. Kembali ke kelas dengan senyuman di bibirnya, dia menunjukkan foto itu kepada Shadi. Shadi memuji bahwa dia sangat cantik di foto. Siyu masih ingat tentang ujian yang nilainya 63. Dia langsung memberikan 2 set soal lagi kepada Ding Jian untuk dikerjakan di rumah. Dia bilang besok pagi akan diperiksa. Ding Jian cemberut. Kamu fokus saja dengan olimpiade dulu. Mendengar itu, Siyu pura-pura marah. Oke, kalau begitu terserah kamu mau lulus ujian atau tidak. Lalu dia berbalik pergi. Hari itu, Siyu mengikuti olimpiade matematika sehingga dia tidak masuk kelas. Duduk di kelas yang kosong, Ding Jian baru menyadari. Tanpa teman sebangkunya itu, semuanya terasa tidak biasa. Mungkin, dia sudah terbiasa dengan kehadiran Siyu dalam hidupnya. Saat ini, Shadi sedang mengawasi seseorang ketika Keke muncul dan mengejutkannya. Ternyata Ziji pulang sekolah tidak menunggu Shadi melainkan pergi dengan teman perempuan lain, membuat dia cemburu. Keke berkata dia punya cara untuk membuat Ziji memperhatikannya, tapi pertama-tama mereka harus makan karena dia sedang berbicara. Keduanya pergi ke kantin, bertemu Ding Jian di sana. Shadi mengikuti pandangan Ding Jian dan melihat Ziji sedang makan dengan gadis lain. Beberapa saat kemudian, Ziji mendekat, minum air Shadi dan mengajaknya pulang bersama. Dia marah jadi menolak. Biarkan dia pulang duluan. Keesokan paginya, Shadi dengan keras mengundang seluruh kelas untuk merayakan ulang tahunnya. Menekankan bahwa hanya Jian Jian dan Keke dari kelas sebelah yang diundang secara pribadi. Tapi sebelum dia sempat menyelesaikan perkataannya, Guru Liu masuk, dengan tegas mengingatkan kelas tentang ujian bulan depan setelah hari nasional. Seluruh kelas terdiam, Shadi juga diusir kembali ke tempat duduknya. Sore itu, di rumah Ding Jian, Shadi membawa satu set pakaian bagus dan berkata, kalau aku yang pakai juga tidak ada yang melihat. Sudah, biar kamu saja yang pakai. Keke menarik Ding Jian untuk merapikan rambutnya. Malam harinya di pusat perbelanjaan, ketiga gadis itu datang bersama untuk merayakan ulang tahun Shadi. Tapi hanya Keke dan Ding Jian yang masih sibuk belajar, tidak terlalu peduli. Tepat saat itu, Ziji masuk, memberikan hadiah kepada Shadi. Dia memeluk hadiah itu, hatinya terasa sangat hangat. Setelah itu, Ziji, Shadi, dan Keke mengajak makan bersama. Ding Jian menolak ikut karena takut merusak suasana. Di pusat perbelanjaan, dompet Ding Jian diambil pencuri, dia mengejar. Tidak disangka dia malah dibawa ke sarang orang jahat. Saat dia sedang panik, Siyu muncul dan terkena pukulan mereka. Untungnya,
Ji dan teman Siyu tiba tepat waktu, mengusir para preman. Siyu menarik Ding Jian ke sudut untuk menenangkan diri. Setelah itu, dia mengantarnya pulang. Dia berkata, "Berusahalah, aku juga akan berusaha." Sesampainya di asrama, Siyu menerima pesan dan langsung berlari pulang. Ding Jian menelepon Siyu tetapi dia bilang sudah di asrama. Dia menyuruhnya jangan khawatir, ibunya muncul. Membawa piring buah ke kamar, melihat tatapan ibunya, Ding Jian terpaksa mematikan telepon, menyembunyikan panggilan. Ibunya mengetahui, langsung menyita telepon. Hari itu, semuanya sial bagi Ding Jian, dompetnya hilang, dimarahi, dilarang. Sementara itu, Shadi sedang bahagia karena Ji merayakan ulang tahunnya. Ketika kedua teman itu datang tanpa diundang, Ji segera mengusir mereka untuk melindunginya. Di sisi lain, ujian Olimpiade Siyu sedang berlangsung, dan Ding Jian juga memasuki ujian bulanan dengan tekanan berat. Ketika Siyu kembali, Guru Liu menyambutnya di gerbang dan hanya menanyakan jawaban ujian. Siyu menjawab dengan tegas, guru tersenyum, tatapannya penuh kepuasan. Situasi perlahan stabil, Guru Liu bertanya kemana Siyu pergi semalam tetapi dia tidak menjawab dan hanya diam lalu pergi. Tanpa melapor kembali kepada guru, di sekolah, setelah menyelesaikan ujian Olimpiade, Siyu kembali ke kelas, teman sekelasnya masuk dan mengumumkan bahwa hasil ujian bulanan telah keluar. Setelah ujian kali ini, Guru Liu akan berbicara satu persatu dengan setiap siswa, hal yang dibenci semua orang karena berbicara dengan guru sama saja dengan disiksa secara mental, melihat lembar ujian. Ding Jian tersenyum, akhirnya, dia telah mencapai 270 poin, hal yang dulu terasa sangat sulit tetapi tidak sesulit yang dia kira. Dia dengan gembira berlari pulang untuk pamer kepada ibunya bahwa dia telah mencapai nilai yang diminta. Ibunya juga dengan senang hati setuju untuk mengembalikan ponselnya seperti yang dijanjikan. Keesokan paginya, Ding Jian dipanggil oleh Guru Liu ke kantor. Selain mengingatkan tentang pelajaran, guru itu juga mengisyaratkan bahwa kedekatannya dengan Siyu saat ini berdampak buruk padanya. Jika situasi ini terus berlanjut, guru akan mengatur pertukaran tempat duduk untuknya. Mendengar itu, Ding Jian dengan tegas menjawab bahwa jika nilai ujian bulan depan tidak meningkat, guru tidak perlu mengingatkan. Dia akan pindah tempat duduk sendiri. Ketika kembali ke kelas, Ding Jian menceritakan kepada Shadi, membuat temannya marah. Dia tidak mengerti siapa yang mengadu kepada Guru Liu sehingga persahabatan mereka terpecah belah seperti itu. Sejak hari itu, keempat orang dalam kelompok, Ding Jian, Shadi, Ji, dan Siyu semuanya belajar lebih giat. Ding Jian belajar siang malam, bahkan saat istirahat, membuat Siyu terkejut dengan keseriusannya. Ponsel akan mengadakan pertandingan bola basket Siyu. Para gadis di kelas meminta Jian untuk menggambar poster untuk mendukung Siyu dan Suki. Melihat kemampuan melukisnya cukup bagus, Shadi juga memintanya untuk menggambar poster terpisah untuk mendukung Suki. Setelah selesai, ketiga gadis itu pergi ke lapangan basket bersama, mengangkat tinggi-tinggi poster untuk menyemangati orang yang mereka sukai. Melihat wajah gembira Jian di antara kerumunan, Siyu memiliki motivasi tambahan untuk bermain. Dia melangkah ke lapangan dan terus mencetak poin. Guru Liu juga datang untuk menyemangati. Dia harus berteriak lebih keras dari pengeras suara untuk memberi Siyu lebih banyak semangat. Tim lawan bermain kotor, sengaja mendorong Siyu hingga jatuh. Namun ia tetap bangkit dan melempar bola ke keranjang dengan satu tangan. Pada lemparan penentu, Siyu berdiri dari kejauhan dan melempar dengan tepat. Berkat itu, timnya memenangkan pertandingan. Setelah pertandingan usai, Siyu berbalik menatap Jian dan tersenyum padanya. Keesokan paginya, Siyu tidak masuk kelas. Guru Liu mengumumkan bahwa ia telah memenangkan juara pertama dalam Olimpiade Matematika Nasional, membawa kehormatan bagi sekolah. Tidak hanya itu, ia juga mencetak poin tinggi dalam pertandingan bola basket. Seluruh kelas mengagumi dan memuji Siyu. Di malam hari, Jian melakukan tindakan bodoh. Ia melemparkan batu ke jendela kamar Siyu untuk menggodanya. Namun saat air keluar, dia baru tahu bahwa Siyu menderita flu, jadi dia tidak masuk kelas. Jian kemudian menunjukkan keahliannya memasak bubur dan membawakannya untuknya. Saat itu, Jian bertanya kepada Siyu apakah dia dihukum oleh Guru Liu karena menyelamatkannya. Siyu tidak mengatakan apa-apa. Ini membuat Jian merasa bersalah. Jika bukan karena dia tidak akan bertanggung jawab. Siyu menghiburnya. Bukan salahmu. Keesokan paginya, Jian melanjutkan memasak bubur untuk Siyu. Tetapi adik laki-lakinya datang untuk mencuri makan. Sambil makan, dia mengeluh. Ibunya masuk ke kamar, melihat buku harian putrinya dan marah. Dia berteriak keras karena putrinya masih muda tetapi sudah tahu tentang cinta. Sementara orang tuanya harus berjuang keras untuk biaya sekolah. Jian dengan marah melemparkan buku harian itu keluar jendela.
Dia berbalik dan bertanya kepada ibunya, apakah ibu sudah puas sekarang? Lalu dia berlari ke bawah untuk mencari buku itu. Tepat pada saat itu, Siyu lewat dan ingin membantunya, tetapi keduanya berpikir bahwa buku itu sudah diambil oleh pemulung. Jian menyeka air matanya dan berkata, tidak apa-apa, bagaimanapun juga sudah tidak penting lagi. Siyu mengajak Jian ke rumahnya, lalu secara pribadi memasak mie instan untuknya. Duduk berdampingan, Jian dengan sedih menceritakan bahwa ibunya tidak pernah percaya atau memahaminya. Setelah pertengkaran ini, hubungan ibu dan anak seolah retak. Siyu hanya berkata pelan, ibumu memperlakukanmu dengan sangat baik. Lalu dia masuk ke dalam untuk menunjukkan kepadanya model robot yang dia buat sendiri. Robot itu menari tarian yang membuat Jian kembali ceria. Siyu membantunya makan dengan cepat agar dia bisa pulang. Meskipun tidak ingin pulang, dia tetap harus pulang. Ketika Siyu mengantar Jian pulang, ibunya sudah menunggu di bawah. Dia terus bertanya kepada Siyu apakah putrinya mencintai atau dekat dengan seseorang di sekolah, agar dia bisa mencabuti bulu orang itu. Siyu mendengarnya dan ketakutan. Dia buru-buru menjawab, tidak tahu, besok pagi jika ketahuan, mungkin dia tidak akan memiliki sehelai bulu pun di tubuhnya lagi. Malam itu, Jian duduk di kamarnya, sedih karena kehilangan buku harian, kenang-kenangan yang merekam masa indah antara dia dan Siyu. Ujian berikutnya juga tiba. Hasilnya, Jian masih berada di posisi ke-27. Tidak bisa berprestasi lebih baik, Guru Liu memanggilnya dan meminta untuk berganti tempat seperti yang pernah dia janjikan, jadi Jian harus duduk bersama Shadi, sementara wajah Siyu terlihat jelas sedih. Saat makan siang, semua orang mulai memikirkan cara agar Jian bisa kembali duduk bersama Siyu dengan alasan yang sah, tetapi sebelum sempat berpikir, Siyu sudah aktif mendekati kelompok mereka. Suki menariknya untuk duduk bersama ketiga gadis itu, membuat suasana menjadi tegang. Keke melihatnya dan segera mundur. Suki bertanya kepada Jian dan Siyu, ada apa dengan kalian berdua? Tapi keduanya mengatakan tidak apa-apa. Dalam perjalanan pulang, Jian mencoba berjalan sangat cepat, tidak berani berjalan bersama Siyu. Dia mengejar dan menanyakan alasan mengapa dia berganti tempat, tetapi dia tidak berani mengatakannya. Siyu melihatnya dan tidak memaksanya, hanya berkata pelan, ayo pulang. Malam itu, Siyu mengirim pesan ke grup teman-temannya, meminta mereka untuk membantu sesuatu. Keesokan paginya, di lapangan basket, Jian mengeluh bahwa sepanjang hari ini Siyu tidak berbicara sepatah kata pun dengannya. Selain itu, teman sekelasnya, ketua kelas, mendekat, meliuk-liuk untuk berbicara dengannya tepat di depannya. Dalam perjalanan pulang dari sekolah, Jian dengan marah menendang botol kosong. Ketika dia mendongak, Siyu sedang menunggunya. Dia bertanya, mengapa kamu melampiaskan amarah pada botol kosong itu? Jian tidak menjawab, hanya menghela napas lalu pergi diam-diam. Sesampainya di rumah, ayah Jian menyuruhnya pergi ke rumah Siyu untuk makan malam. Orang tua Siyu baru saja pulang dari perjalanan bisnis, tentu saja Jian sama sekali tidak ingin pergi, tetapi ibunya sudah pergi ke rumah Siyu lebih dulu. Sambil mengobrol dan mengeluh bahwa putrinya bodoh, keras kepala, dan tidak mau mendengarkan orang tuanya, mendengar itu, Siyu langsung membela Jian, membuat ibunya sedikit lega. Keesokan paginya, Jian bertekad untuk belajar lebih giat lagi. Dia berkata pada dirinya sendiri untuk tidak menyebut Siyu lagi, tetapi begitu kata-kata itu selesai, Siyu muncul di depannya. Shadi melihat situasinya dan bertanya kepada kelompok itu apakah ada yang punya rencana akhir pekan ini. Jian berkata dengan jelas, belajar di rumah. Siyu juga menjawab bahwa dia tidak punya rencana. Shadi menarik Suki ke tempat lain, membahas rencana untuk mengadakan acara jalan-jalan. Sebenarnya, dia ingin membantu Jian dan Siyu berbaikan. Di rumah Jian, ibunya memberikan 2 tiket bioskop kepada ayahnya, menyuruhnya memberikannya kepada putrinya, tetapi ayahnya menolak. Dia menyuruh ibunya untuk membawanya sendiri jika dia sudah membelinya, mengapa harus melalui dia? Ibu Jian masuk ke kamar, memberinya tas buku. Di dalamnya ada 1 set pakaian yang indah. Melihat harganya, dia tahu ibunya sangat royal karena membeli barang-barang mahal. Jian berterima kasih kepada ibunya lalu membawa tiket ke tempat janjian dengan Shadi. Dia menunggu lama tetapi Shadi tidak datang. Ternyata, Shadi dan Suki sedang bersembunyi dari jauh. Tapi memberi Siyu dan Jian kesempatan untuk bertemu lebih dulu, mereka berdua bertemu, lalu masuk ke konser bersama. Segera setelah itu, Shadi dan Suki juga masuk. Karena tempatnya ramai, bercampur aduk, Jian tersandung dan pergelangan kakinya terkilir. Siyu buru-buru memapahnya ke tempat istirahat. Di sisi lain, Shadi dan Suki malah diikuti oleh Keke dan Jiang Chen. Jiang Chen salah paham Suki adalah naga jahat. Langsung menyerang, Siyu datang tepat waktu dan juga ikut membantu. Ketika Shadi tiba,
dia baru menyadari bahwa yang dipukuli adalah Suki. Ternyata semuanya hanyalah kesalahpahaman yang fatal. Jiang Chen mengulurkan tangan meminta maaf kepada Suki, tetapi dia tidak membutuhkan permintaan maaf lagi, karena pukulan dan tendangan tadi tidak mudah ditahan. Jian Jian dan Siyu pergi bersama mencari adiknya, yang sedang diperas oleh kelompok teman nakal. Jian Jian ingin pergi ke sekolah besok untuk menyelesaikan masalah ini untuk adiknya. Tetapi anak itu takut kakaknya yang sudah tua tidak bisa berbuat apa-apa sehingga dia berkata lupakan saja. Saat ini, Siyu mengeluarkan kotak hadiah dan memberikannya kepada Jian Jian. Itu adalah set alat melukis yang dia minta Jiang Chen pesan dari luar negeri. Jian Jian terharu dan mengucapkan terima kasih. Keduanya pulang bersama, hati mereka penuh kehangatan. Keesokan paginya di kelas, Guru Liu mengumumkan bahwa sekolah akan mengadakan lomba melukis. Shadi dengan cepat mendaftarkan Jian Jian untuk berpartisipasi. Namun, Jian Jian masih ingin bertanya kepada ibunya apakah dia mengizinkannya untuk mengikuti lomba. Ketika dia pulang dan bertanya, ibunya langsung menolak karena dia berpikir bahwa semester 2 kelas 11 sudah dimulai. Belajar harus diutamakan, dia juga mengatakan bahwa semua yang dia lakukan adalah untuk kebaikannya. Kembali ke kelas, Jian Jian menunjukkan wajah sedih karena dilarang ibunya untuk mengikuti lomba. Siyu melihatnya dan langsung merebut formulir pendaftaran dari tangannya lalu menyerahkannya langsung ke sekolah. Transisi adegan di rumah Jian Jian, orang tuanya berpakaian rapi, bersiap pergi menonton konser dan makan makanan barat. Terlihat sangat mewah, adik laki-laki Jian Jian tahu betul niat kakaknya, lalu terbang untuk mencegahnya ikut ujian. Siyu sudah menunggu di bawah. Jian Jian turun dan menyerahkan tugas menjaga anak kepada dua murid setianya, Shadi dan Suki. Mereka akan mengawasi adik laki-laki yang nakal itu. Jian Jian naik sepeda motor agar Siyu mengantarnya ke lokasi ujian. Setibanya di sana, dia menyemangatinya, "Semangat ya." Di ruang ujian, Jian Jian membuka set pensil warna yang diberikan Siyu dan mulai menyelesaikan gambarnya. Setelah ujian selesai, Siyu mengantar Jian Jian pulang. Melihat pemandangan yang berantakan, dia khawatir karena orang tuanya akan segera pulang. Seluruh kelompok membersihkan bersama, tepat pada waktunya orang tuanya masuk. Jian Jian berkata bahwa teman-temannya datang untuk belajar kelompok dan mengajari adiknya mengerjakan PR. Ibunya senang mendengarnya, bahkan ingin mengundang teman-temannya untuk makan. Tetapi ketiga orang itu dengan cepat mundur, tidak ada yang berani tinggal. Keesokan paginya di sekolah, Shadi mengeluarkan buku ramalannya dan berkata bahwa hari ini adalah hari Jian Jian harus melewati 82 bencana, tepat pada saat itu. Guru Liu memanggil nama Jian Jian untuk menerima hadiah dari lomba melukis. Dia membawa hadiah itu pulang untuk dipamerkan kepada teman-temannya. Hatinya penuh dengan kegembiraan dan kebanggaan. Setelah sekolah, Jian Jian dan Siyu pulang bersama. Di jalan, dia bercerita tentang Jiang Chen, seseorang yang memiliki hubungan buruk dengan ayahnya dan selalu memberontak ketika tidak puas, sifatnya pemarah. Namun jauh di lubuk hatinya, dia adalah orang yang patut dihargai. Jian Jian menyadari bahwa setiap orang memiliki mimpinya sendiri dan berharap itu menjadi kenyataan. Keesokan paginya di sekolah, Jian Jian mengantuk dan menderita sakit perut karena menstruasi. Melihat itu, Siyu mendekat, memberinya sekantong penghangat dan menyuruhnya menggunakannya untuk meredakan nyeri. Dia juga membawakan air hangat dan memakaikan jaket padanya karena takut dia kedinginan. Mereka berdua diam-diam bolos pelajaran olahraga, duduk bersama di kamar mengobrol. Siyu berkata bahwa mimpinya adalah masuk Universitas Tsinghua, sedangkan mimpi Jian Jian hanyalah masuk universitas biasa saja sudah cukup. Siyu menegaskan, dia akan membantunya masuk ke sekolah yang dia inginkan. Mendengar itu, Jian Jian terharu, dia berbaring, menatap wajah Siyu yang sedang fokus belajar. Setelah itu, mereka berdua belajar bersama di mana saja. Jian Jian rajin mengerjakan tugas, sementara Siyu dengan sabar menjelaskan setiap bagian agar dia mengerti. Beberapa minggu kemudian, ketika menerima hasil ujian, peringkat Jian Jian meningkat secara signifikan, dia dengan senang hati berlari pulang untuk pamer kepada ibunya. Tepat pada saat itu, seniornya juga berada di rumahnya. Melihat kesempatan itu, Jian Jian meminta izin kepada ibunya untuk pergi berkemah dengan teman-temannya pada akhir pekan. Seniornya juga ikut membantu, membuat ibu Jian Jian setuju. Hari berkemah tiba, semua orang memanggang daging bersama. Piknik, hanya 2 orang di kelompok itu yang tidak senang. Sepertinya karena ada seseorang yang membuat mereka merasa diabaikan. Meskipun sedang bersenang-senang, Siyu tetap tidak lupa mengingatkan Jian Jian tentang pelajaran. Ketika Jian Jian mendengarnya, dia langsung berseru, "Sudah di luar pun masih tidak bisa lepas dari pelajaran ya?" Malam itu, semua orang belajar kelompok, bernyanyi, menari, dan menyalakan api unggun. Keempat sahabat itu larut dalam suasana meriah, berpegangan tangan, tertawa dan berbicara. Setelah pesta, Siyu duduk berdua saja dengan Jian Jian.
Dia memberinya lukisan galaksi Bima Sakti. Di belakang lukisan itu ada kalimat penyemangat, pesan darinya untuknya. Jian Jian berbagi bahwa sebelumnya dia adalah seorang introvert, tidak punya teman. Tetapi sejak bertemu Siyu dan yang lainnya, dia perlahan berubah. Sekarang dia menjadi orang yang suka berkeliaran. Mereka berdua duduk berdekatan, tatapan mata mereka bertemu membara seolah menembakkan percikan api cinta. Siyu terkejut dan berkata, kita berdua harus berusaha. Tepat pada saat itu, Jian Jian menerima telepon dari ibunya yang memintanya pulang segera. Neneknya mengalami masalah sehingga seluruh keluarga harus pulang kampung. Ibu akhirnya membiarkannya tinggal di rumah sendirian dan menitipkannya kepada ibu Siyu untuk dirawat. Sejak itu, Jian Jian terpaksa tinggal serumah dengan Siyu. Malam itu, dia meminta izin kepada ibu Siyu untuk pulang ke rumahnya karena dia sudah berada di rumahnya sepanjang hari. Tetapi sesampainya di rumah, dia melihat seorang pria tak dikenal berdiri di depan pintu, mengenakan topeng hitam dan jaket hitam yang membuatnya sangat ketakutan. Dia bersembunyi di kamar mandi. Sambil memegang tongkat, dia berniat menyerang, tetapi ternyata itu adalah Siyu. Dia datang untuk memperingatkan bahwa ada pencuri yang mengintai rumahnya dan meninggalkan tanda. Sebaiknya, dia kembali ke rumahnya untuk sementara waktu agar aman. Keesokan paginya, Jian Jian mengepak barang bawaan, bersiap menunggu Siyu datang menjemput. Dia mengajak Jian Jian membeli beberapa perlengkapan pribadi, termasuk kue-kue, permen, dan makanan ringan agar mereka berdua bisa mengonsumsinya secara bertahap selama tinggal bersama. Saat mereka berdua sedang berbelanja, mereka tidak sengaja bertemu Keke dan Jiang Chen yang juga sedang bersama. Keke menyadari ada sesuatu yang tidak biasa dan bertanya kepada Jian Jian, dan dia tidak menyembunyikan apapun dan langsung mengatakannya. Dia sedang berada di rumah Siyu. Shadi segera menerima informasi itu dan menelepon Jian Jian. Belum sempat dia menyelesaikan kalimatnya, ibu Siyu sudah masuk ke kamar, membawakan Jian Jian beberapa foto Siyu saat masih kecil. Foto-foto dari masa ketika dia belum terkenal, Siyu sangat malu sampai harus bergegas membereskan tumpukan foto itu lalu mengusir ibunya keluar. Shadi di telepon sana belum menyerah, meminta rapat darurat besok pagi untuk segera menangani masalah ini. Keesokan paginya, Siyu masuk kamar membangunkan Jian Jian untuk pergi sekolah. Mereka berdua pergi ke sekolah, wajah Jian Jian hari itu lebih cerah dari biasanya. Shadi langsung bertanya, senang sekali ya tinggal di rumah idola. Jian Jian tidak mau kalah, bertanya balik, bukankah dulu kamu pernah tinggal di rumah Suki? Shadi langsung teringat dan menceritakan beberapa cerita lucu tentang Suki saat kecil kepada Jian Jian. Seperti takdir, keempatnya ditakdirkan oleh Tuhan untuk menjadi teman dekat satu sama lain. Malam itu, hanya Siyu dan Jian Jian yang makan malam bersama. Karena orang tuanya pulang terlambat, takut masakannya tidak enak, dia berencana mengajak Jian Jian makan di luar, tetapi Jian Jian langsung menolak. Karena bagaimanapun juga masakan rumahan tetap yang terbaik. Setelah makan, Jian Jian membawa sepiring buah ke ruang tamu untuk Siyu. Mereka berdua makan buah dan menonton TV dalam suasana santai. Menyenangkan. Sore harinya, Siyu dan Jian Jian kembali ke rumah dan mendengar orang tuanya bertengkar. Pertengkaran sengit itu membuat Siyu sedih dan malu. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya diam-diam kembali ke kamarnya. Malam itu, Jian Jian membawakan Siyu segelas air. Dia duduk di sampingnya dan berkata, apa yang saya dengar sore ini, akan saya simpan seumur hidup. Siyu bertanya, apakah kamu merasa lega setelah mengetahui bahwa rumahku tidak sebahagia yang kamu kira? Jian Jian menjawab dengan tulus, aku bukan orang yang senang di atas penderitaan orang lain. Siyu curhat kepada Jian Jian tentang tekanan dalam keluarganya. Dia berjanji bahwa ketika dia dewasa, dia pasti tidak akan membiarkan orang di sampingnya menderita. Mendengar kata-kata itu, Jian Jian merasa lega. Dia kembali ke kamar, menulis buku harian online, kebiasaan yang belum dia tinggalkan. Dia harus menulis di internet karena takut ibunya diam-diam membaca seperti sebelumnya. Keesokan paginya, Guru Liu masuk ke kelas dan mengumumkan bahwa seorang siswa di kelas sedang menghadapi situasi khusus. Ayah teman sekelasnya mengalami kecelakaan di lokasi konstruksi. Guru berharap seluruh kelas dapat mengumpulkan sumbangan untuk membantu keluarga teman tersebut di masa sulit ini. Di lapangan olahraga, Shadi, meskipun biasanya sedikit picik, harus diakui bahwa dalam situasi ini, teman itu sangat menyedihkan. Jian Jian tidak mengatakan apa-apa, hanya diam-diam menyumbangkan seluruh uang jajannya. Malam harinya, dia belajar bersama Siyu. Dia bertanya kepadanya, apakah jika memenangkan kejuaraan final Olimpiade Matematika akan langsung diterima di Tsinghua? Siyu mengangguk dan berkata, aku ingin kamu juga masuk Tsinghua bersamaku. Keesokan paginya di kelas, Jian Jian baru saja memimpikan sesuatu yang membuatnya terbangun dengan senyum cerah. Shadi melihatnya dan dengan penasaran bertanya,
mimpi apa yang begitu menyenangkan? Tapi Jian Jian hanya tersenyum, tidak mau mengungkapkan. Shadi kemudian berkata, kamu harus menghargai masa SMA ini. Setelah lulus, kamu dan Siyu, dia di selatan dan kamu di utara. Malam itu di rumah Siyu, Jian Jian tidak bisa fokus mendengarkan dia mengajar. Pikirannya hanya berputar-putar memikirkan kata-kata Shadi, apakah nanti mereka masih bisa bersama. Malam itu hujan sangat deras, listrik di rumah Siyu mati. Dia menyalakan lilin untuk menerangi ruangan. Jian Jian sedikit takut suara guntur. Siyu mengambil headphone, menyalakan sebuah lagu untuk membantunya lebih tenang. Mereka berdua duduk bersama mendengarkan musik, bersama memandangi langit malam yang hujan. Jian Jian berkata, aku juga ingin mendaftar ke Jiangling, mungkin hanya karena aku ingin dekat denganmu. Keesokan paginya, di taman, ayah Jiang Chen dan dia bertengkar. Pemandangan itu terlihat sangat tegang. Siyu datang, menarik ayahnya ke tempat lain dan berkata, paman pulang dulu saja, biarkan aku berbicara dengannya. Keesokan harinya, keempat teman itu belajar bersama di perpustakaan. Jian Jian berkata bahwa sekolah yang ingin dia masuki memiliki nilai minimum yang terlalu tinggi. Siyu mendengarnya dan langsung mengusulkan, akhir pekan ini, mari kita semua mengantar Jiang Chen, dia akan segera bergabung dengan militer. Sementara itu, Jiang Chen sedang berjalan-jalan bersama Keke, dia berniat mengajaknya menonton film tetapi ditolak. Sebelum berpisah, dia memberinya gantungan kunci, ini adalah hadiah perpisahan. Jagalah ini untukku sampai aku kembali. Keke dengan malu-malu mengangguk dan berjanji akan lulus universitas di sekolah impiannya. Setelah perpisahan, Jiang Chen mengajak Siyu bermain biliar. Jian Jian juga ikut. Siyu menyuruh Jian Jian pergi ke tempat biliar, agar Jiang Chen bisa melihat. Tak disangka, setiap pukulannya tepat sasaran, membuat seluruh kelompok terkejut. Permainan biliar Jian Jian bahkan melebihi Jiang Chen. Di sekolah, final Olimpiade Matematika Siyu akan segera dimulai. Guru Liu datang untuk menyemangatinya, berharap ia akan mendapatkan jalur masuk langsung ke Universitas Tsinghua. Tian, setelah mendengar apa yang dikatakan guru, ingin melakukan sesuatu yang sakral untuk menyemangati Siyu. Shadi menyarankan ia membuat jimat keberuntungan sendiri. Malam itu, Tian begadang semalaman untuk menyelesaikan jimat istimewa ini dengan tangannya sendiri. Keesokan paginya, ia menemui Siyu dan mendoakannya agar ujiannya berjalan lancar. Ia memberinya jimat yang ia buat sendiri. Siyu tersenyum, mengelus kepalanya, dan berterima kasih dengan penuh kasih sayang. Ujian akhir semester juga akan segera tiba. Siyu mengingatkan Tian untuk mengerjakan soal dengan baik. Dan jangan lupa menunggunya kembali untuk melanjutkan les. Guru Liu menghampiri dan memberitahu Siyu, jangan tegang, tunjukkan saja kemampuanmu seperti biasanya. Baik Guru Liu maupun Tian berdiri di luar mengawasi punggung Siyu yang memasuki ruang ujian. Ia menyatukan tangan berdoa, percaya bahwa masa depannya pasti akan sangat cemerlang. Malam itu, setelah ujian Olimpiade selesai, Siyu kembali ke rumah untuk menghilangkan tekanan. Ia bercanda dengan Tian, menciptakan suasana gembira. Tiba-tiba, Ibu Tian menelepon, memberitahukan bahwa neneknya telah meninggal, ia harus segera pulang ke kampung halaman. Keesokan harinya di rumah nenek, semua orang bersedih. Senior juga datang untuk menghibur Tian. Ia berkata, hal seperti ini terjadi, aku juga harus pulang untuk melihat keadaan nenek. Tian menghela napas, berpisah dengan kerabat sungguh sangat menyedihkan. Malam harinya, di rumah Siyu, orang tuanya kembali bertengkar. Ayah sibuk bekerja, sementara ibu terus mencurigainya punya orang lain. Pertengkaran yang berkepanjangan membuat Siyu sangat lelah. Ia merasa, hidup di rumah ini tidak ada lagi kebahagiaan di sisi lain. Tian juga melihat ayahnya sedih, ia menghampiri, dengan lembut memberinya beberapa kata penyemangat. Berharap ia tidak terlalu bersedih, kembali ke kamar, ia menelepon Siyu. Meskipun tidak bisa bertemu, ia menyanyikan lagu Natal untuknya melalui telepon. Keduanya menyembunyikan kesedihan di hati mereka, hanya berani mengatakan hal-hal terbaik satu sama lain. Guru Liu mengangkat piagam penghargaan dan mengumumkan bahwa Siyu telah lulus ujian nasional, secara resmi menjadi mahasiswa Universitas Tsinghua. Seluruh kelas bertepuk tangan memberi selamat, menerima pengakuan dari teman-teman. Siyu sangat gembira, Tian juga tersenyum bahagia untuknya. Ia selalu percaya bahwa masa depan Siyu akan cerah, ujian Siyu telah berakhir. Tian juga dipindahkan tempat duduknya kembali di sampingnya, bagaimanapun juga, duduk di samping Crutch tetap lebih menyenangkan. Siyu memberikan jadwal belajar yang detail kepada Tian, ia mengepalkan tangan, tersenyum dan berkata, aku pasti bisa. Menunjukkan tekad, Guru Liu memuji bahwa Ding Jian telah membuat kemajuan yang jelas, dari posisi terbawah di kelas. Sekarang ia hanya tinggal di dekat akhir kelas,
tetapi itu sudah merupakan usaha yang sangat keras, semakin dekat dengan ujian masuk universitas. Tekanan semakin membebani setiap siswa, masih ada 106 hari lagi sampai hari ujian, semua orang berusaha keras belajar. Guru Liu juga berbagi bahwa ia akan selalu mendampingi murid-muridnya. Hari kelulusan akhirnya tiba, di podium upacara, Siyu mewakili siswa membaca pidato terima kasih kepada para guru. Ia menggunakan nama seorang anak yang baik, siswa yang berprestasi untuk menyampaikan pesan-pesan positif. Ia berkata, dalam ruang yang luas dan waktu yang tak terbatas ini, meskipun akhirnya adalah perpisahan, maka dongakkanlah kepala menatap langit yang penuh bintang, hari-hari yang berulang. Mengira bosan, tidak akan pernah kembali lagi. Oleh karena itu, saya berharap Anda semua menghargai saat ini, hari ujian masuk universitas tiba. Ding Jian masuk ke ruang ujian. Keringat bercucuran, mata mulai buram, ketika keluar dari gerbang sekolah, ia melihat Siyu sedang menunggu. Ia mengajaknya pergi ke suatu tempat, tetapi ia menolak, mengatakan bahwa ia lebih suka pergi bersama Xiadi. Malam itu, Ding Jian menangis kepada Xiadi. Selama ujian, pikirannya kosong, tidak bisa mengerjakan soal dengan baik. Ia merasa sedih karena telah belajar mati-matian. Namun hasilnya tidak memuaskan. Xiadi memeluk temannya yang bodoh itu. Malam itu juga sama seperti kamu, kedua gadis itu berpelukan, menangis sambil saling menghibur. Menyingkirkan kesedihan, mereka menari dan bernyanyi bersama, lalu baru pulang. Tian-Tian tanpa sadar memanggil nama Siyu. Ia berharap ia ada di samping untuk menghiburnya. Menghiburnya, Siyu dan Ziki muncul, memanggil namanya. Ia membuka mata sayu melihatnya. Dalam perjalanan pulang, Tian-Tian berpikir, setelah hari ini, apakah dekat atau jauh, kita tidak bisa lagi bersama seperti dulu. Ia selalu bertanya-tanya, setelah dewasa, apakah ia bisa menjalani hidup yang sederhana seperti yang pernah ia impikan? Atau suatu hari nanti, ia dan Siyu akan menjadi orang asing? Ia berpikir, tidak takut awan hitam menutupi cahaya bulan, karena Siyu lebih terang dari bintang? Setelah berkata demikian, ia dengan lembut mencium pipi Siyu. Di sisi lain, Xiadi dan Ziki juga memiliki momen romantis yang tidak kalah. Ia mengajukan tawaran apa? Ziki langsung setuju. Setelah itu, ia mencium bibir Xiadi. Ia membalas dengan ciuman yang penuh gairah, membuat suasana di antara mereka semakin intim. Keesokan paginya, Ibu Tian-Tian membawakannya sepiring buah-buahan. Tian-Tian memberitahu ibunya bahwa ia ingin kembali sekolah untuk mengikuti ujian masuk universitas lagi. Ibunya tidak setuju. Ia khawatir jika mengikuti ujian lagi, ia akan menanggung tekanan besar dan sulit mengatasi guncangan jika gagal. Siyu mengajak Tian-Tian bertemu di kolam renang untuk berbicara. Ia berkata, "Kamu pergilah belajar di Xinghua dulu. Aku akan menyusulmu nanti." 1 tahun kemudian, Siyu memberinya sebuah robot yang sangat lucu. Ia menamainya Shengxi. Karena jauh di lubuk hatinya, ia selalu mengingat musim panas di usia 58. Musim panas yang penuh mimpi dan tak terlupakan. Pagi itu, Tian-Tian memulai kembali perjalanan belajarnya. Ia dengan seksama mendengarkan guru mengajar. Tidak berani bermalas-malasan sedikit pun, tidak peduli apa warna hari-hari di depan, ia tetap melangkah maju dengan teguh. Di sisi lain, di rumah baru Siyu, ayahnya dituduh memasukkan tesis sehingga harus mengonsumsi obat penenang setiap hari untuk menghindari tekanan. Siyu berkata kepada ayahnya, "Hari ini saya sudah bertanya kepada guru. Jika ayah khawatir saya terpengaruh di sekolah, tidak perlu. Di Xinghua bukan hanya ayah yang menjadi profesor." Di sisi lain, Tian-Tian berusaha setiap hari untuk masuk Xinghua. Ia tahu ia harus berusaha lebih keras dari orang lain. Siyu menelepon Tian-Tian, menanyakan kabar belajarnya. Ia berkata, "Aku harap kamu baik-baik saja, agar suatu hari nanti bisa datang menemuiku." Keesokan paginya, Tian-Tian hanya makan seadanya lalu kembali memeluk buku untuk belajar. Ibunya awalnya tidak setuju, takut ia terlalu asyik dan tidak bisa keluar dari situ. Tapi setelah itu, ia menerimanya. Senior datang mencari Tian-Tian. Ia menceritakan kepadanya tentang seorang teman sekelas yang mengikuti bimbingan belajar, sudah mengulang ujian 3 kali tetapi nilainya selalu lebih rendah dari sebelumnya. Ia menangis karena takut ia juga akan seperti itu, semakin ujian semakin buruk. Meskipun ia ingin belajar bersama Siyu di Xinghua, ia merasa dirinya belum cukup baik. Siyu berdiri di belakang, diam-diam mendengarkan semua yang dikatakan Tian-Tian tanpa berbicara. Senior dengan lembut menghiburnya, membantunya sedikit mengurangi tekanan. Keesokan paginya, Siyu membawa kopernya berangkat menuju Universitas Xinghua. Ia menerima pesan ucapan selamat dari Tian-Tian. Di lingkungan belajar yang baru, semuanya baru baginya. Para profesor sangat menyukainya dan menanyakan kabar ayahnya, seorang teman sekelas. Orang yang pernah menguping percakapan itu,
telah mengirimkan informasi tentang tuduhan pemalsuan tesis ayah Siu ke forum sekolah. Para mahasiswa mulai berbisik-bisik menanggapi. Siu mengirim pesan balasan ke server internal. Orang di balik penyebaran informasi itu langsung terungkap, yaitu teman sekelas itu. Siu berlari, memukul wajahnya. Teman wanitanya, Lu Fei, melihat ada perkelahian dan mencoba melerai, tetapi sayangnya terdorong hingga kakinya terkilir. Meski begitu, Siu tetap berbaik hati mengantarnya ke ruang kesehatan. Berdiri dari jauh, Tian-Tian melihat pemandangan itu dan mulai berpikir macam-macam. Dalam perjalanan pulang, Tian-Tian terus meneteskan air mata. Ia mengirim pesan yang luar biasa kepada Siu. Dalam hatinya ia berpikir, mungkin, sejak memutuskan untuk mengulang belajar, jarak di antara kita sudah terlalu jauh. Ia melihat melalui jendela mobil, melihat kembang api meledak terang di langit. Perasaan meluap, ia memutuskan untuk mencarinya. Impian Tian-Tian untuk masuk Universitas Tsinghua akhirnya menjadi kenyataan. Ia pergi ke sekolah untuk mencari Siu. Tetapi karena kampusnya terlalu besar, ia berjalan terus-menerus tetapi tidak melihat bayangannya. Lebih bertekad, ia pergi ke asrama putra, tempat ia tinggal. Tetapi penjaga tidak mengizinkannya masuk. Tian-Tian tidak punya pilihan lain. Berdiri di depan gerbang asrama dan berteriak memanggil namanya. Siu mendengar panggilan itu, lalu keluar. Ia menatapnya, mata merah, keduanya mencari tempat tenang untuk berbicara. Tian-Tian berkata, aku datang ke sini untuk memberitahumu satu hal, aku sangat menyukaimu. Siu terdiam sejenak lalu menolak. Sekarang ia tidak ingin menjalin hubungan apapun, meskipun sebelumnya pernah ada janji, itu hanyalah masa lalu. Sekarang, ia sudah memiliki kehidupannya sendiri dan tidak ingin ada yang ikut campur. Tian-Tian diam-diam mengeluarkan robot dan memberikannya kepada Siu. Ia mengambilnya, berbalik pergi, Tian-Tian hanya bisa melihat punggungnya. Air mata berlinang, di rumah sakit, Siu datang menanyakan biaya perawatan ayahnya. Dokter mendesaknya untuk segera membayar. Karena tidak bisa membiarkan keterlambatan terus berlanjut, menghadapi kesulitan keuangan, ia berpikir, mengurus keluarganya sendiri saja belum selesai. Bagaimana bisa mengurusnya? Tian-Tian kembali ke asrama putri dan bertemu teman-teman sekamarnya yang baru. Semua orang ramah, membantunya perlahan terbiasa dengan kehidupan mahasiswa. Keesokan paginya, Siu pergi ke rumah sakit mengunjungi ayahnya. Ibunya juga datang, menyuruhnya kembali ke sekolah. Semua urusan di rumah sakit sudah diurus olehnya. Menuruti ibunya, ia dengan patuh kembali ke sekolah. Ia berpesan lagi, harus makan dengan cukup, fokus belajar, jangan sampai masalah keluarga memengaruhi kesehatan. Di sisi lain, Tian-Tian bersama teman-temannya pergi mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Di sana, ia tidak sengaja melihat Siu, baru saja hendak mendekat, ia sudah pergi. Ia pun kembali dan bergabung dengan klub manga, menyerahkan karya-karyanya kepada ketua. Tian-Tian mencari informasi tentang Siu di mana-mana, tetapi sepertinya ia hidup sangat tertutup. Suatu kali, ia tidak sengaja bertemu dengannya di ruangan guru pembimbing ketika ia datang menyerahkan dokumen. Siu hanya bertanya dengan dingin, lalu pergi. Suatu hari, manajer restoran tempat Siu bekerja memanggilnya dan mengingatkan bahwa ada pelanggan yang mengeluhkan sikap pelayanannya. Orang yang mengeluh tidak lain adalah orang yang menyebarkan informasi tentang ayahnya. Mengerti maksudnya, Siu berkata, hari ini adalah hari kerja terakhir saya sudah selesai. Ia pergi ke rumah sakit dan melihat ibunya sedang makan sendirian. Siu memberikan semua uang gajinya yang ia tabung kepada ibunya. Ibunya merasa kasihan karena putranya harus belajar dan bekerja. Keesokan paginya, Siu tiba di sekolah dan mendengar bahwa Tian-Tian sedang diikuti oleh seorang penguntit. Ia segera mengaktifkan kecepatan dan kecerdasannya untuk melacak tersangka. Malam itu, ketika kembali ke asrama, ia melihat Tian-Tian menunggunya. Ia hanya ingin bertanya, selama 4 tahun ini, apakah kau pernah memiliki perasaan padaku, seperti cinta antara pria dan wanita? Siu tetap tidak mengatakan apa-apa. Tian-Tian pergi dengan marah, melampiaskan amarahnya pada pohon di pinggir jalan lalu menendang tempat sampah. Dari kejauhan, sebuah kamera diam-diam mengarahkan lensanya padanya. Keesokan paginya, Tian-Tian mencegah teman berkacamata, yang juga teman dekat Siu saat kuliah, meminta bantuannya untuk mengantarnya ke restoran tempat Siu bekerja. Sesampainya di sana, ia baru tahu bahwa Siu telah difitnah oleh teman sekelasnya itu, sehingga harus pindah tempat kerja. Ia meminta teman berkacamata itu membawakan sekotak makanan untuk Siu. Ia setuju untuk membantu sampai di tempat. Ketika Siu membuka kotak makanan dan melihat itu adalah Tian-Tian. Ia melihat keluar jendela dan menemukan ada seseorang yang diam-diam memotretnya. Ia marah. Ia segera berlari merebut kartu memori orang itu, lalu melarangnya memotret Tian-Tian lagi. Setelah itu,
ia memanggil taksi untuk mengantarnya pulang, karena ia tidak berani pulang sendirian. Ia memutuskan untuk menemaninya. Tindakan itu membuat Tian-Tian yakin akan satu hal, Siyu masih peduli padanya ketika turun dari mobil. Ia tidak mengerti mengapa ia bersikap seperti itu, tetapi Siyu hanya berkata dengan dingin. Kemudian ia akan keluar negeri, tidak ingin menjalin hubungan lagi. Sesampainya di rumah, Siyu dimarahi habis-habisan oleh Ziki. Kalian berdua saling suka, kenapa tidak saling terbuka? Asal saling memahami, bersama itu tidak sulit. Siyu menyela, mulai sekarang jangan campuri urusanku lagi. Di laboratorium, Siyu sedang meneliti ketika Tian-Tian muncul. Ia berkata, apapun yang terjadi, aku akan selalu berada di sisimu. Siyu pura-pura tidak mendengar, tidak peduli. Tetapi ketika Tian-Tian meninggalkan ruangan, ia menunduk di meja, wajahnya putus asa. Keesokan paginya, Tian-Tian mendaftar untuk berpartisipasi dalam proyek penelitian ilmiah. Ia ingin pergi ke luar negeri bersama Siyu. Meskipun tahu jalan ini sangat sulit, ia tetap gigih mengejarnya agar bisa bersamanya lebih lama. Ia sendiri sudah memutuskan, tidak akan pernah meninggalkan Siyu. Keesokan paginya, Siyu memasuki laboratorium dengan wajah ceria. Ia memberikan tugas kepada temannya yang berkacamata lalu kembali tidur nyenyak. Di kafe, Tian-Tian sedang giat belajar. Tenang saja, jika aku sudah memutuskan, aku tidak akan berubah, aku tidak perlu kau mengkhawatirkanku lagi. Keesokan paginya, Tian-Tian gembira mengetahui bahwa ia telah diterima di tim penelitian robot. Ia berlari dengan riang mencari Siyu. Pada saat yang sama, Profesor juga sedang berbicara dengannya tentang ia. Profesor berkata, gadis ini sangat berpotensi, ujian kemarin ia mendapatkan nilai tinggi membuat saya cukup terkejut. Ketika Tian-Tian masuk, Profesor memuji bahwa ia telah mengerjakan soal dengan sangat baik, lalu pergi untuk memberi ruang pribadi bagi mereka berdua. Siyu dengan cemas bertanya lagi, apakah kamu yakin kamu benar-benar menyukai penelitian robot? Tian-Tian menjawab dengan tatapan tegas, membuat ia sedikit lebih tenang. Profesor memberinya soal yang sangat sulit, ia berpikir keras tetapi tidak menemukan jawabannya. Akhirnya ia harus meminta bantuan Siyu, keduanya duduk bersebelahan meneliti. Ketika tiba waktunya pulang, Siyu masih berpendapat bahwa Tian-Tian tidak seharusnya terlibat dalam bidang ini. Mendengar itu, ia merasa diremehkan sehingga marah dan kembali ke ruang penelitian untuk melanjutkan belajar. Saat Siyu keluar, tiba-tiba listrik padam. Ia kembali mencari tetapi tidak menemukannya. Ternyata, ia berdiri tepat di belakang, hendak mengejutkannya. Tapi ia terkaat dan jatuh, menindihnya. Keduanya berhadapan dalam jarak yang sangat dekat, hendak melakukan sesuatu, lampu di ruangan kembali menyala. Keduanya langsung dengan malu-malu bangkit, keesokan paginya. Profesor memuji pekerjaan Tian-Tian sangat bagus, tetapi ia tetap bertanya dengan serius, jika tidak ada Siyu di sini, kamu datang ke bidang penelitian ilmiah ini karena apa? Setelah pelajaran, Tian-Tian memberi Siyu sekotak coklat dan foto robot bulan April, hadiah yang sangat menggemaskan. Siyu meletakkan kotak coklat di meja, belum sempat memakannya, teman sekelasnya sudah membuka dan memakan satu. Melihat itu, Siyu marah, ia mengambil kotak permen. Berkata akan membeli kotak lain sebagai gantinya lalu langsung membawanya ke klub manga untuk diberikan kepada Tian-Tian. Ketika Tian-Tian bertanya, dari mana coklat ini berasal, ia menjawab dengan tenang. Siyu yang memberikannya, Tian-Tian terkejut mendengarnya, ia segera mencari Siyu untuk menjelaskan, kenapa kau memberikan coklat pemberianku kepada orang lain? Aku sudah berusaha keras untuk bersamamu, apakah selama 4 tahun ini hanya mimpi? Ia berkata dengan marah, mulai sekarang aku tidak akan pernah mencarimu lagi. Lalu ia pergi, hingga larut malam, Tian-Tian masih berdiri diam di halte bus. Senior datang dan mengenalinya, ia menawarkan untuk mengajaknya berjalan-jalan keliling kota untuk menenangkan diri. Senior membawa Tian-Tian ke sebuah museum seni. Di sana, ia berdiri diam melihat sangat lama sebuah lukisan tentang desa yang damai. Senior berkata, jika kamu melukis lebih indah dari lukisan ini, jika punya bakat jangan disia-siakan, kamu tidak perlu mengikuti jejak siapapun, tetapi berjalanlah di jalanmu sendiri. Kata-kata itu membuat Tian-Tian banyak berpikir. Keesokan harinya, ia memutuskan untuk pergi ke perusahaan transfer lukisan dan menyerahkan kembali karyanya, mendaftar untuk mengikuti kompetisi melukis yang diselenggarakan oleh perusahaan. Pemimpin perusahaan menerima gambar dan berjanji akan menghubungi kembali setelah ada hasil. Profesor memberitahu Siyu bahwa Tian-Tian sudah berpikir di ruang penelitian karena ia sudah menemukan pekerjaan yang ingin ia lakukan. Mendengar itu, Siyu hanya mengangguk pelan. Kalau begitu bagus, ia sudah punya arah sendiri.
Keesokan paginya di Universitas Tsinghua, Tian-Tian dan Xiu berpapasan. Tapi keduanya hanya diam-diam berjalan melewati satu sama lain seperti angin. Tak lama kemudian, Tian-Tian menerima pemberitahuan dari perusahaan, mereka ingin menandatangani kontrak dengannya, ia sangat gembira. Xiu berpartisipasi. Lu Fei tiba-tiba mengembalikan kotak coklat dan meminta maaf kepada Xiu karena telah memakannya hari sebelumnya. Di pesta, senior terus menunjukkan perhatian pada Tian-Tian hingga Lu Fei berseru. Kalian berdua terlihat seperti sahabat masa kecil, tanpa ragu. Senior langsung mengakui di depan semua orang bahwa ia sangat menyukai Tian-Tian. Xiu mendengarnya, diam-diam meminta izin keluar. Senior juga mengikuti di belakang, mengancam Xiu. Jangan ikut campur lagi antara aku dan Tian-Tian, Xiu membalas tidak kalah sengit. Apapun hubungan antara aku dan dia, seumur hidup ini, ia hanya bisa bersamaku. Tian-Tian berdiri di luar dan mendengar seluruh percakapan. Ketika Xiu mengejarnya untuk menjelaskan dan meminta maaf karena telah berkata kasar, ia memotong. Ia hanya menganggapku lelucon, lalu berpikir aku akan terus mengejarnya? Ia berkata ingin mengakhiri semua hubungan. Keesokan harinya, Tian-Tian menerima telepon dari Shadi. Temannya itu telah menemukan bahwa Ziki sedang menghindarinya. Xiu berkata tidak tahu di mana Ziki berada. Tapi Shadi tidak percaya, ia dan Tian-Tian bersama-sama mengikutinya dan akhirnya menemukan tempat Ziki bersembunyi. Itu adalah rumah Xiu, Shadi menyerbu masuk. Memarahi Ziki habis-habisan, Ziki membantah, membuat Shadi pergi dengan marah. Ketika ia baru saja berbalik, sebuah suara keras terdengar, sebuah kecelakaan mobil. Ziki panik berlari untuk melihat, untungnya, korban bukan Shadi. Ketika melihatnya aman, Suki memeluknya erat-erat seolah takut kehilangannya selamanya. Melihat kedua temannya berbaikan, Xiu dan Jintong tanpa sadar tersenyum dan saling memandang. Malam itu, Xiu pergi ke rumah sakit untuk mengunjungi ayahnya. Ayahnya dengan ramah berkata, jika kamu terlalu sibuk, jangan datang ke sini, kamu akan sangat lelah. Xiu tersenyum dan membual bahwa Jintong juga telah lulus ujian masuk Universitas Tsinghua. Di mata orang tuanya, Jintong adalah gadis yang patuh dan energik. Ayah Xiu merasa bersalah karena masalah sebelumnya telah memengaruhi putranya. Ibu Xiu keluar dan tanpa sengaja mendengar percakapan antara ayah dan anak itu. Ia tersentuh menyadari bahwa selama bertahun-tahun, kecemburuan butanya secara tidak sengaja menambah tekanan pada suaminya. Ia memakaikan jaket tebal untuknya, dan ayah Xiu berbalik untuk menasihati putranya. Dimanapun kamu berada, ayah selalu percaya bahwa kamu akan berdiri tegak dengan kakimu sendiri. Keesokan harinya, klub manga dan tim penelitian robot datang ke perusahaan Sigma untuk mengikuti kompetisi. Perusahaan ini adalah tempat senior Bai Tong bekerja. Xiu mencari cara untuk berbicara secara pribadi dengan Jintong. Ia menjelaskan, ia menjauhkan Jintong karena ia pikir itu akan baik untuknya. Tetapi ketika Jintong benar-benar pergi, barulah ia tahu ia salah. Ia takut jika Jintong melihatnya dalam kondisi saat ini, ia akan merasa tidak pantas. Xiu menambahkan, yang ia inginkan adalah agar Jintong bisa hidup sesuai keinginannya sendiri, bukan hidup sesuai keinginannya. Jintong menjawab, ia mengejarnya karena ia menyukainya. Tapi sekarang ia mengerti bahwa perasaan harus datang dari dua sisi. Ia tidak bisa terus berlari ketika ia memanggil, lalu berbalik ketika ia menginginkan. Ia bertanya, pernahkah ia berpikir, bagaimana rasanya mencintai seseorang? Xiu terdiam mendengar pertanyaan itu. Tepat pada saat itu, Lu Fei mendekat, Jintong segera berbalik, meninggalkan mereka berdua di belakang. Ia langsung bertanya, apakah ia benar-benar menyukai Jintong? Xiu mengangguk tanpa ragu, ya, sungguh menyukainya. Keesokan paginya, Xiu dan Jintong pergi bermain bersama di taman hiburan terdekat. Teman-teman dekat mereka mendukung dengan menyarankan tempat bermain, semua menunjuk ke rumah hantu, tempat yang paling ditakuti Xiu. Akhirnya, mereka memutuskan untuk bermain labirin. Xiu berkata, jika ia keluar dari labirin duluan, maka Jintong tidak boleh mengabaikannya lagi. Dan jika Jintong keluar duluan, maka ia boleh melakukan apapun yang Jintong inginkan. Setelah itu, mereka berdua bermain tembak bola, bermain ayunan. Permainan yang menyenangkan membuat niat awal untuk bersaing dan menang dilupakan. Saat duduk minum, Jintong tiba-tiba teringat bahwa ia telah menang dan meminta Xiu untuk menepati janjinya. Ia memintanya berpura-pura menjadi hewan lucu. Xiu mengenakan kostum beruang kuning, membawa balon untuk diberikan kepadanya. Penampilannya membuatnya tertawa karena sangat lucu. Malam itu, ketika mereka berdua dalam perjalanan pulang, tiba-tiba hujan. Mereka berteduh di depan sebuah toko kelontong. Di bawah hujan, Xiu dengan lembut menggenggam tangan Jintong.
menariknya mendekat dan mencium bibirnya. Ciuman tak terduga itu mengejutkan Jin Tong. Ia melepaskan tangan lalu berlari. Siyu bergegas membeli payung lalu mengejarnya di tengah hujan. Sesampainya di hotel, Siyu bertanya, "Besok adalah upacara pembukaan kompetisi robot, apakah kau akan datang?" Pertanyaan itu belum sempat terjawab, senior Bai Tong sudah muncul. Memecah suasana pribadi di antara mereka berdua, melihat Bai Tong sudah lama menunggunya. Jin Tong terpaksa duduk dan berbicara dengannya. Bai Tong memberinya dokumen tentang perusahaan Huai King yang sedang mencari seniman. Ia ingin memperkenalkan kesempatan kerja kepadanya. Saat berbicara, ia menyebutkan baik sisi baik maupun buruk perusahaan. Berdiri di sampingnya, Siyu menguping dan sesekali menyela dengan kalimat sarkastik yang penuh makna. Mengakhiri percakapan, baik senior maupun Siyu ingin mengantar Jin Tong kembali ke kamar, sampai di depan pintu kamar. Siyu berkata, kesempatan yang diberikan senior sangat bagus, ia berharap Jin Tong akan mengambilnya. Jika itu adalah hal yang Jin Tong cintai, maka ia akan mendukung sepenuhnya. Setelah berbicara, ia berbalik dan pergi. Pagi berikutnya, pada upacara pembukaan robot, Siyu menunggu Jin Tong tetapi tidak melihatnya. Ternyata ia sengaja dikurung di ruang ganti oleh Lu Fei dan juga menyuruh sopir pergi padahal tas Jin Tong masih ada di sana. Upacara pembukaan berakhir, Siyu mencari kemana-mana. Ketika ia menemukan Jin Tong terkunci, ia mendobrak pintu untuk menyelamatkannya. Ia membawanya ke aula tepat waktu. Untuk bisa naik ke panggung presentasi, Siyu menyalakan proyektor untuk memutar film animasi tentang dinosaurus yang terbang ke luar angkasa. Gambarnya persis seperti yang ada di buku harian online Jin Tong. Berdiri di depan seluruh aula, ia menggenggam tangannya dan berkata, "Semakin aku melihatmu, semakin aku merasa kamu cantik. Kamu adalah gadis tercantik di dunia ini." Pemandangan romantis yang sedang mencapai puncaknya terpotong oleh masuknya penjaga keamanan, akibatnya mereka berdua ditahan. Untungnya, senior Bai Tong datang tepat waktu. Ia berbicara membantu sehingga penjaga juga membiarkan mereka pergi. Ketika kembali ke hotel, Bai Tong mengumumkan bahwa perusahaan Huai King telah setuju untuk menandatangani kontrak dengan Jin Tong. Besok pagi, ia akan menjemputnya untuk membeli pakaian baru guna pertemuan resmi. Mendengar itu, Siyu langsung berkata, "Apakah ada masalah dengan pakaian yang dikenakan pacarku?" Kalimat ini seperti pukulan fatal yang membuat senior tidak bisa berkata apa-apa lagi. Siyu terus menyiram bensin dengan beberapa kalimat sarkastik. Senior tidak mengerti apa yang disukai Jin Tong, apa yang diinginkannya, selalu melakukan sesuai keinginannya sendiri. Suasana tegang sampai-sampai jika beberapa detik lagi hotel akan meledak. Keesokan harinya, kedua orang itu, Siyu dan senior, pergi membeli minuman lalu memberikannya kepada Jin Tong. Ia menerima 2 cangkir tanpa tahu harus minum yang mana. Siyu kemudian mengambil 1 cangkir, langsung meminumnya lalu memberikan cangkir yang tersisa kepadanya. "Ini milikmu." Malam itu, seluruh kelompok pergi makan dan bersenang-senang serta bermain truth or drink. Lu Fei terus-menerus bermain curang. Ia menempatkan Jin Tong dalam posisi sulit, tetapi baik Siyu maupun senior bergantian minum alkohol untuk melindunginya. Keesokan paginya, dalam upacara penghargaan, Siyu naik ke panggung menerima bunga dengan bangga dan tepuk tangan meriah dari teman-temannya. Malam itu, Jin Tong mengenakan gaun cantik dan sepatu hat tinggi. Senior mengantarnya ke perusahaan Huai King untuk bertemu para petinggi dan memperkenalkannya. Namun, ketika direktur perusahaan ingin menandatangani kontrak, Jin Tong merasa itu sama sekali tidak cocok. Ia tidak mendengarkan presentasinya, juga tidak memahami semangatnya terhadap karyanya. Ia hanya fokus pada keuntungan. Ketika Jin Tong ragu-ragu, direktur mulai memaksa, bahkan mengancam untuk memaksanya menandatangani. Tepat pada saat itu, Siyu muncul. Ia memperingatkan direktur bahwa jika ia terus memaksa Jin Tong, itu akan melanggar hukum. Setelah itu, Siyu menariknya keluar dari kekacauan itu. Ia mengganti sepatunya dengan yang lebih nyaman dan berkata, "Pakai sepatu yang pas baru tidak sakit." Bai Tong mengejar keluar dan menjelaskan. Ia hanya ingin Jin Tong memiliki kehidupan yang lebih baik, tetapi Jin Tong sudah mengerti, ini bukan kehidupan yang ia inginkan. Sepatu yang tidak pas, tidak peduli semahal apapun, hanya akan membuat orang kesakitan. Ia berterima kasih kepada senior lalu menggandeng tangan Siyu, pergi dengan tegas, keluar. Siyu berkata, ia ingin menemaninya sepanjang sisa perjalanan. Jin Tong menjawab, selama bertahun-tahun ia tidak pernah berubah. Mulai sekarang, ia tidak akan melepaskan tangannya lagi. Siyu memeluknya erat, diam-diam berterima kasih padanya. Keesokan paginya, semua orang kembali ke Universitas Tsinghua. Di dalam mobil, Siyu membantu Jin Tong membawa barang bawaannya lalu mengusir temannya yang duduk di kursinya ke tempat lain. Jin Tong tertidur pulas, kepalanya bersandar di bahu Siyu.
momen damai yang langka di tengah hari-hari yang sibuk. Sesampainya di sekolah, Jin Tong menerima pemberitahuan bahwa ia perlu segera menyelesaikan volume baru dari seri manga tersebut. Ia bergegas kembali ke asrama untuk mulai bekerja. Di sisi lain, kelompok penelitian robot Siyu juga menerima kabar baik. Bos perusahaan Hoan Kwang ingin bekerja sama dengan kelompok tersebut. Namun, Siyu langsung menolak. Ia meragukan niat sebenarnya mereka. Mengapa mereka ingin bekerja sama dengan kelompok mahasiswa tahun kedua yang belum memiliki arah yang jelas? Ia menganalisis, mereka hanya ingin membeli hak cipta robot, lalu mencari keuntungan dari kerja keras kita. Profesor mendengar itu, mengangguk setuju dan memutuskan untuk mempertimbangkan kembali proposal tersebut. Segera setelah itu, senior datang mencari Siyu. Ia menawarkan kerjasama dengan bos, disertai dengan tawaran untuk mencuri informasi tim peneliti. Setelah mendengarkan, Siyu terkejut. Ia dengan marah menjawab, apakah karena uang ia berani melakukan apa saja? Senior mengeluarkan berkas, mengungkapkan orang yang dulu mencelakai ayah Siyu. Ia tidak berkata apa-apa lagi, pergi dari sana dalam kebingungan. Setelah itu, Siyu pergi ke rumah sakit mengunjungi ayahnya. Mendengar kata-kata penyemangat darinya, ia mulai berpikir lebih matang tentang keputusan menolak kerjasama. Sementara itu, Jin Tong datang ke rumah Siyu, membawa sepasang sepatu baru yang dibelinya dengan uang honor pertamanya. Ia tersenyum cerah, mulai sekarang Siyu tidak perlu kerja paruh waktu lagi. Ia akan menghidupi Siyu, tetapi kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Jin Tong mengetahui bahwa perusahaan tempat ia menandatangani kontrak sedang menjebak untuk merebut hak cipta karyanya, lalu menjualnya kepada pihak lain dengan harga lebih tinggi. Siyu menyuruhnya, ia harus mencari bukti, atau mengulang sejarah ceritanya untuk menuntut mereka. Keesokan paginya di kafe, Siyu bertemu direktur perusahaan Hoan Kwang. Ia meminta 500.000 yuan untuk menjual penemuan robot, dengan syarat, 2 tahun setelah lulus ia akan bekerja untuk mereka. Pada saat yang sama, Jin Tong berlari mencarinya. Begitu melihat wajahnya, ia langsung menangis, memeluknya erat-erat. Keesokan paginya, Siyu membawa kartu dan menemui senior. Di dalamnya ada persis uang 500.000 yuan yang telah ia gunakan untuk membayar kembali Jin Tong. Ia memperingatkan dengan dingin, jangan dekati dia lagi, kesabaranku ada batasnya. Setelah itu, Jin Tong datang ke rumah Siyu. Ia sudah menyiapkan meja penuh makanan untuk menyambutnya. Saat makan, ia bertanya, dari mana ia mendapatkan uang itu? Siyu dengan jujur berkata, ia telah menjual desain robot, meskipun itu adalah hasil kerja kerasnya, tetapi ia bisa membuatnya lagi. Sedangkan Jin Tong, ia tidak bisa membiarkan Jin Tong rugi. Mendengar itu, Jin Tong tersenyum cerah, mengatakan bahwa seniman lain juga pernah ditipu oleh perusahaan itu. Mereka bersama-sama mencari Jin Tong, mengumpulkan bukti untuk menuntut direktur serakah itu. Akhirnya, wanita itu diselidiki. Perusahaan yang pernah membeli hak cipta ceritanya juga telah menghubungi kembali. Kali ini adalah kontrak yang sah. Saat liburan musim dingin, Jin Tong membawa Siyu pulang untuk dikenalkan. Orang tuanya sangat senang bertemu dengannya. Seluruh keluarga duduk makan dalam suasana hangat. Setelah makan, Siyu bahkan menunjukkan keahliannya dengan menggulung lengan baju untuk mencuci piring. Jin Tong khawatir jika ibunya tahu tentang hubungan mereka berdua, ia akan dimarahi habis-habisan. Suatu kali ia datang ke rumah Siyu untuk bersih-bersih. Mereka tidak sengaja bertabrakan, menyebabkan ia menahannya dalam pelukannya. Tepat pada saat itu, ibunya membawa selimut, dan melihat pemandangan intim tersebut. Ia merasa ada sesuatu yang tidak biasa, lalu bertanya kepada adik laki-laki Jin Tong karena ingin memiliki telepon baru. Adik laki-lakinya mengkhianatinya, menceritakan semua kisah cintanya kepada orang tua mereka. Ayah Jin Tong memanggilnya ke kamar, menceritakan kisah cintanya di masa muda. Setelah mendengarkan, ia mengangguk dan berkata, ayah telah melihat Siyu sejak kecil, ayah tenang jika Jin Tong mencintai orang seperti itu. Siyu pergi ke rumah sakit mengunjungi ayahnya, dokter memberitahu bahwa kondisi ayahnya tidak stabil. Ia pernah merasa tertekan, merasa menderita, tetapi sekarang ia mengerti, selain orang tua, hidup ini penuh godaan. Jika tidak cukup rasional, orang mudah tersesat. Ayahnya tersenyum, memegang tangannya, matanya penuh kepercayaan. Hari masuk sekolah kembali tiba. Jin Tong teringat nasihat kedua sahabatnya saat SMA, bahwa anak perempuan harus pandai bermanja-manja. Ia mulai mencoba berakting di depan Siyu. Berpura-pura lemah, sedih, Siyu tidak mengerti maksudnya. Ia panik berlari membelikannya segelas air hangat. Ia tertawa karena tindakan bodohnya. Mereka berdua membuat janji untuk bertemu di rumah Siyu. Siyu ingin mengajari Jin Tong bagian materi sulit di semester berikutnya, tetapi saat ia serius mengajar,
Pikiran Jintong hanya berputar pada satu ide, bagaimana cara menciumnya. Hari itu gagal, tetapi Jintong bertekad, jika hari ini tidak berhasil maka besok pasti berhasil. Keesokan harinya, ia mengenakan gaun cantik mencari Siyu, tepat saat ia melihatnya berbicara dengan seorang wanita tua. Berpikir bahwa itu adalah saingannya, ia langsung berlari memeluknya, menyatakan kepemilikannya tepat di depan orang itu. Wanita itu pergi. Siyu dengan lembut memeluknya kembali, mengangkat wajahnya dan berkata, "Aku sangat menyukaimu." Mereka berdua membuat janji untuk pergi minum kopi. Berfoto seperti pasangan lain, hari itu, Jintong sangat bahagia. Ketika sampai di asrama, mereka berdua terus berpelukan tidak ingin berpisah. Karena pulang terlambat, asrama putri sudah tutup. Jadi Jintong terpaksa pulang ke kontrakan bersama Siyu. Siyu membersihkan tempat tidur untuknya. Namun Jintong tanpa sengaja melihat kontrak penjualan ginjalnya. Ia terkejut. Dengan sedih bertanya apa yang telah ia lakukan. Siyu menghiburnya. "Kau pacarku, aku harus bertanggung jawab padamu. Jadi jangan khawatir, malam itu, masing-masing tidur di tempat tidur yang berbeda." Tapi Jintong terus gelisah tidak bisa tidur. Ia berkata, "Kenapa tidak tidur bersamaku saja? Dengan kehangatanmu aku akan lebih mudah tidur." Siyu dengan lembut berbaring di sampingnya. Jintong menyandarkan kepalanya di dadanya, meletakkan tangannya di atas jantungnya dan perlahan-lahan tertidur. Keesokan paginya, sesampainya di asrama, Jintong menerima panggilan dari polisi. Mereka memberitahu bahwa Siyu terlibat dalam pembocoran rahasia bisnis dan perlu datang ke markas untuk penyelidikan. Kasus itu dengan cepat diberitakan di media. Di depan kantor polisi, Siyu dengan tenang menceritakan seluruh kebenaran, tanpa ragu atau takut sedikit pun. Jintong berlari mencari senior Baitong, ingin menanyakan detailnya. Ia melihat dokumen kerjasama antara perusahaan senior dan kelompok mahasiswa Xinhua di mejanya, dan segera mengerti apa yang sedang terjadi. Ia pergi dengan kecewa. Tepat pada saat itu, profesor menelepon memberitahu bahwa ayah Siyu menderita serangan jantung karena terlalu khawatir. Setelah beberapa jam di UGD, dokter mengumumkan bahwa ia telah melewati masa kritis. Profesor juga meminta teman pengacaranya untuk membebaskan Siyu sementara. Setelah sekolah, Jintong datang ke rumah Siyu. Melihatnya kurus karena stres. Ia tidak bisa menahan air matanya. Ia memeluknya erat-erat. Siyu untuk pertama kalinya menangis dan mengucapkan terima kasih. Ia pernah berpikir ia kuat, tetapi sekarang menyadari ia membutuhkannya di sisinya. Mereka berdua berdiskusi. Mereka menduga bahwa orang yang berada di tim utama adalah orang yang membocorkan informasi. Jintong menegaskan bahwa ia telah melihatnya pergi bersama orang dari perusahaan Hoan Kwang. Siyu berencana untuk mengunci kode lagi, memancing pengkhianat untuk muncul. Benar saja, ketika sistem terkunci, ia langsung muncul di laboratorium. Ia dengan marah bertanya, Siyu menggunakan tindakan itu sebagai bukti, mengatakan bahwa ia pernah mempercayainya karena keahliannya yang baik, tetapi ia telah mengkhianatinya. Setelah konfrontasi, ia terdiam dan mulai membantu Siyu memulihkan data dan membersihkan namanya. Kondisi ayah Siyu juga berangsur stabil. Keluarganya pindah kembali ke kampung halaman di Laut Dalam, tempat banyak kenangan indah tersimpan. Jintong membersihkan rumah bersamanya. Keesokan paginya, mereka berdua pergi bermain bersama. Jintong masih merasa rendah diri. Siyu mendengar itu dan memiringkan wajahnya. Ia berpikir begitu, bisa mencintaimu adalah berkah 3 generasi keluargaku. Kedua ibu duduk memetik sayuran, berbicara seolah-olah sudah berteman lama. Semua orang yakin cucu mereka nanti akan cantik. Siyu membawa Jintong ke puncak bukit tinggi, tempat mereka bisa melihat seluruh kota. Jintong dengan cemas bertanya, bagaimana jika ibunya tidak setuju? Siyu tersenyum, lalu tiba-tiba berlutut, mengeluarkan cincin dan melamar. Ia terharu meneteskan air mata. Ia berkata, jika jaraknya 1000 langkah, Jintong hanya perlu melangkah 1 langkah saja. Sedangkan 999 langkah sisanya, aku akan melangkah ke arah Jintong. Ia tersenyum mengangguk setuju. Ia memakaikan cincin di jarinya, berkata, mulai sekarang sudah terikat oleh ini ya. Mereka berdua kembali ke kamar kontrakan. Jintong memamerkan kamarnya yang telah ia hias menjadi lebih nyaman. Dalam momen romantis, Siyu mendorongnya ke tempat tidur. Adegan ini mohon maaf 18 tahun ke atas ya. Keesokan paginya, saat Jintong sedang asyik menggambar, Siyu terus menggodanya. Jintong cemberut, tapi akhirnya tetap tersenyum dan diam-diam bersyukur ada dia di sampingnya. Profesor Ye pernah memberitahunya bahwa Siyu telah menolak beasiswa studi di luar negeri. Setelah banyak bujukan, ia akhirnya setuju untuk pergi. Malam itu, ia memanggil teman baik berkacamata dan Suki untuk pesta perpisahan. Ketika semua orang pulang, barulah Siyu menangis. Ia benar-benar tidak ingin berpisah dari Jintong. Ia berjanji akan menunggunya kembali. Waktu berlalu, setiap orang hidup dengan kerinduan. Mereka menyampaikan perasaan melalui pesan singkat dan panggilan telepon singkat. Hari kelulusan Jintong pun tiba.
Ia menerima ijazahnya dengan bangga, hatinya penuh kenangan tentang tahun-tahun kemenangan di Xinghua. Sore itu, Siyu kembali ke negara itu, di bawah matahari terbenam, ia dengan lembut mencium bibirnya. Ketika Qian pulang, dia membuka semua hadiah yang pernah dia berikan kepada Jian. Tidak ada satupun yang dilupakan olehnya, setiap hadiah disimpan dengan hati-hati. Keempat teman itu kembali mengunjungi sekolah. Saat bertemu lagi dengan Guru Liu, tidak ada lagi yang merasa takut. Guru melihat mereka satu persatu, tersenyum, pasangan yang saya tebak saling mencintai itu memang benar, bukan? Siyu dan Qian berpegangan tangan kembali ke ruang kelas lama mereka. Setiap sudut meja, setiap bingkai jendela adalah kenangan. Dia menoleh ke belakang, dalam imajinasinya, dia melihat dirinya di sekolah menengah berdiri di sana. Dengan senyum, film hari ini berakhir di sini. Semoga Anda semua menikmati waktu Anda menonton film. Sampai jumpa di film berikutnya.